Bab 131, Bunuh Kastelan Kota Tebing Selatan. Bab 131, Bunuh Kastelan Kota Tebing Selatan. Huang Xiaolong mengerti bahwa lelaki tua berusia 80-an ini berkata seperti itu karena kebaikan. Karena itu, dia tidak keberatan dan hanya menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku mengerti. Beberapa saat kemudian, penduduk desa membersihkan tempat kejadian dan membuang mayat pengikut Sekte Pedang Besar. Huang Xiaolong berpisah dengan para anggota suku. Setelah meninggalkan mereka, Huang Xiaolong tidak segera kembali ke kerajaan Luotong. Dia dan monyet ungu kecil itu membuat jalan memutar ke Southern Cliff City. Kota Tebing Selatan terletak di titik paling selatan wilayah kerajaan Luotong. Dibandingkan dengan kota kerajaan Luotong, kota Tebing Selatan jauh lebih kecil. Mungkin karena seringnya terkikis oleh badai pasir, tembok kota yang tinggi tampak tipis dan penuh dengan lubang dan retakan yang jelas. Setelah memasuki kota, Huang Xiaolong menanyakan lokasi Kastelan Manor dan menuju ke arahnya. Alih-alih berkunjung dan menunjukkan kehadirannya, Huang Xiaolong memilih sebuah restoran kecil di dekat situ dan memesan beberapa hidangan dan anggur, lalu mulai makan bersama si monyet ungu kecil. Ketika makanan telah selesai dan mereka berdua merasa kenyang, malam telah tiba di kota. Huang Xiaolong membayar dan pergi bersama monyet ungu kecil itu. Di tengah malam ketika langit paling gelap, Manor Kastelan di tebing selatan terang benderang, dan ada penjaga-jaga malam yang berpatroli di sekitar kompleks itu. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melompati tembok tinggi Kastelan Manor, dan menghindari para penjaga yang berpatroli, siluet itu menyelinap ke dalam Manor sebelum tiba di sebuah halaman tertentu. Bayangan hitam ini tentu saja adalah Huang Xiaolong. Memasuki halaman, Huang Xiaolong dengan hati-hati mendekati salah satu ruangan. Berdasarkan pengetahuannya, pelataran ini adalah tempat tinggal penjaga tebing selatan, Wei Yang. Saat mendekat, Huang Xiaolong mendorong tirai dengan lembut, membuka celah kecil untuk melihat ke dalam ruangan. Dia melihat dua tubuh telanjang berguling-guling dengan kuat di tempat tidur. Yang laki-laki berusia 50-an dengan tubuh yang kuat, sedangkan yang perempuan tampak berusia sekitar 20-an. Pria itu mendorong tubuh gadis itu ke atas sementara gadis itu terengah-engah, payudaranya yang besar terangkat dengan dramatis. Sebelum pergi ke istana, Huang Xiaolong bertanya tentang ciri-ciri wajah penjaga tebing selatan. Ini membantunya memastikan bahwa pria yang melakukan tindakan keras seperti itu di ranjang memang penjaga Wei Yang. Wanita muda itu mungkin salah satu dari banyak selirnya. Selain istri utamanya, Wei Yang telah mengambil 7 selir yang lebih muda. Huang Xiaolong diam-diam menjauh dari jendela, dan ketika ia muncul kembali, ia dan monyet ungu kecil itu sudah berada di dalam ruangan. Jelas, dua orang lainnya di ruangan itu terlalu asyik dengan ritual penciptaan mereka untuk menyadari kehadiran Huang Xiaolong di ruangan itu. Melihat Wei Yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, Huang Xiaolong hanya bisa batuk kering untuk menarik perhatiannya. Siapa itu? Wei Yang dan selir kecilnya terkejut dan mereka langsung berbalik. Namun, melihat Huang Xiaolong baru berusia 16 tahun, kewaspadaan mereka pun mengendur. Pulih dari keterkejutannya atas penyusupan itu, Wei Yang tidak bangkit dari tubuh telanjang selir kecilnya, dan sambil menggerakkan tubuh bagian bawahnya, suaranya yang dingin bertanya kepada Huang Xiaolong, bocah kecil, bicaralah, siapa yang mengirimmu? Siapa yang mengirim aku? Huang Xiaolong terkejut, Wei Yang ini tahu dia datang untuk membunuhnya, tetapi dia masih ingin melanjutkan kesenangannya. Namun, sepertinya Wei Yang berada di titik kritis. Selir kecil itu sedikit malu dengan kehadiran orang-orang. Namun, melihat Wei Yang tidak berhenti, dia menuruti perintahnya, menggerakkan pantatnya. Putramu adalah murid Sekte Pedang Besar. Suara Huang Xiaolong terdengar acuh tak acuh. Wei Yang menyeringai puas, benar sekali. Kau dikirim oleh suku-suku rendahan itu. Hei, babi-babi bodoh itu, tidakkah mereka tahu bahwa aku, Wei Yang, adalah ahli Ordo ke-9? Mereka benar-benar mengirim bayi sepertimu untuk membunuhku. Urutan ke-9. Inilah alasan utama mengapa Wei Yang tidak panik saat melihat Huang Xiaolong di ruangannya, dan dia bahkan berminat untuk meneruskan bisnisnya. Sebagai seorang penjaga kota kerajaan Luotong, kau benar-benar melindungi para pengikut Sekte Pedang Besar kerajaan Baolong dengan membunuh rakyat kerajaan Luotong. Sorot mata Huang Xiaolong penuh amarah. Wei Yang melanjutkan gerakan dorongannya yang kuat, dan dia benar-benar bergerak semakin cepat, semakin dekat ke klimaks. Ya, memangnya kenapa? Nak, tunggu sampai setelah aku membunuhmu, aku akan menangkap para petani rendahan itu dan menjebloskan mereka ke penjara. Aku akan mengurus mereka dengan baik. Kebetulan, penjara Southern Cliff City baru-baru ini banyak yang kosong. Kemudian, pada titik ini, Wei Yang mengeluarkan gerutuan keras, dan akhirnya berakhir. Dia bangkit dari tubuh wanita itu, tidak repot-repot menutupi dirinya saat dia turun dari tempat tidur. Monyet ungu kecil di bahu Huang Xiaolong benar-benar mencicit setelah melihat tubuh bagian bawah Wei Yang. Sementara Wei Yang kebingungan, Huang Xiaolong terkekeh malu dan menerjemahkan, si kecil berkata, tubuhmu sangat kuat, namun tak disangka, alatmu begitu kecil. Apa? Wei Yang tercengang. Ketika maknanya meresap, amarahnya membumbung tinggi, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Huang Xiaolong melintas dan sudah tepat di depannya. Wei Yang panik dan mengarahkan pukulannya ke Huang Xiaolong, tetapi terlambat satu langkah. Dua bilah cahaya mematikan berkedip-kedip di ruangan itu, satu menggorok leher Wei Yang dan yang lainnya menebas dari tengah alisnya. Kedua mata Wei Yang menjadi lamban saat dia menatap Huang Xiaolong, dan kemudian, dia terjatuh ke lantai. Di sisi lain tempat tidur, selir kecil itu baru saja bangun dari tempat tidur, dan ingin mengenakan pakaiannya, dia melihat Wei Yang jatuh terguling-guling dengan darahnya muncrat berantakan. Tangannya terbang ke mulutnya saat dia menjerit nyaring, sekeras yang dia bisa. Pada saat seperti itu, dia tidak bisa diganggu dengan pakaiannya lagi saat dia berlari menuju pintu.
Dia harus mengakui, selir kecil Wei yang ini benar-benar memiliki sosok yang cukup, langsing dan montok, dengan kulit putih dan lembut yang bisa memeras air keluar darinya. Ketika dia berlari, payudaranya memantul dengan riang, menciptakan kontras yang mencolok dengan semak hitam tebal di bawahnya. Namun, saat dia mencapai pintu, Huang Xiaolong bergerak dan berdiri di antara dia dan pintu. Pedang Asura diam-diam menggambar garis merah di tenggorokannya yang ramping. Selir kecil Wei yang terjatuh dengan wajah menghadap tanah dan bokongnya yang kencang menghadap ke atap. Pada saat ini, langkah kaki bergemuruh di Kastelan Manor dengan suara-suara yang meneriakkan perintah, dan suara itu semakin dekat dan keras. Jelas, teriakan melengking selir kecil itu membuat para penjaga waspada, dan mereka semua bergegas ke lokasi ini. Huang Xiaolong tidak berlama-lama di sana. Sambil membawa monyet ungu kecil itu, mereka keluar dari halaman dan menghilang dari area itu. Beberapa detik setelah Huang Xiaolong pergi, semua pengawal istana Kastelan tiba, bergegas masuk ke ruangan. Segera setelah masuk, mata mereka tertuju pada mayat Wei Yang dan selir kecil ini. Namun, sebagian besar perhatian para pengawal tertuju pada pantat selir kecil itu, dan jakun mereka mengerut saat para pengawal itu menelan ludah mereka. Meskipun selir kecil Wei yang berbaring tengkurap, dan mereka tidak dapat mengagumi dadanya yang besar, pantatnya yang bulat dengan rumput gelap yang mengintip dari celah-celahnya sudah cukup untuk membuat darah para lelaki ini mengalir deras, membuat mereka seperti tenda di celana mereka. Pergi dan cari, pembunuhnya harus ditemukan. Beberapa saat kemudian, kapten penjaga dengan tenda yang diselipkan di celananya akhirnya sadar kembali dan berteriak. Kastelan sudah mati. Kalau mereka tidak dapat menangkap pembunuhnya dan Adipati Wei Bi menyalahkan mereka, mereka semua akan dikubur bersama dengan sang penjaga. Pada saat ini, semua pengawal pun menyadari keadaan yang gawat dan memikirkan akibatnya, tubuh bagian bawah mereka menjadi lunak saat mereka bergegas keluar untuk menangkap si pembunuh. Akan tetapi, mereka bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya, jadi bagaimana mereka akan melakukan penangkapan. Setelah meninggalkan istana tebing selatan, Huang Xiaolong juga meninggalkan kota dan kembali ke kota kerajaan Luotong. Tidak lama kemudian, berita tentang istana tebing selatan, Wei Yang, dan selir kecilnya menyebar ke seluruh kota. Dibandingkan dengan kematian Wei Yang, sebagian besar orang menikmati detail keadaan selir kecil itu ketika mereka terbunuh minus tubuh telanjang, pantat montok, dan sebagainya. Bab 132, Masalah Paviliun Awan Bersih. Berita mengenai pembunuhan kepala penjaga kota Southern Cliff langsung mencapai kota kerajaan Luotong. Di kota kerajaan minus rumah Adipati Wei. Ketika Adipati Wei Bi mendengar berita itu, perabotan di sekitarnya hancur menjadi bubuk karena amarahnya. Temukan pelakunya bahkan jika kau harus membalikkan kerajaan Luotong minus jangan biarkan satu hal pun terlewat, kau harus menemukan siapa pembunuh ini. Wei Bi meraung marah. Hati para pengawal istana Duke Wei bergetar ketakutan saat mereka segera menuruti perintah itu. Juga, masukkan para penjaga istana tebing selatan itu ke dalam penjara bawah tanah dan interogasi mereka satu persatu. Sekelompok budak anjing ini, beberapa ribu dari mereka tidak dapat melindungi saudaraku, jadi apa gunanya menahan mereka? Amarah Wei Bi terus membara. Selain itu, bunuhlah para penjaga yang menyerbu ke dalam ruangan dan melihat kematian Wei Yang saat itu. Dengan niat membunuh yang sangat kuat, Wei Bo terus meneriakkan perintah. Membunuh para penjaga yang melihat kematian Wei Yang. Bukankah itu juga berarti para penjaga yang melihat tubuh selir Wei Yang? Para pengawal istana Adipati Wei segera memahami perintah tuannya, dan mereka meninggalkan ruangan setelah menjawab, ya, Adipati. Setelah para pengawal itu pergi, mata Wei Bi menjadi merah darah saat dia menggertakkan giginya dan melontarkan setiap kata dengan penuh kebencian. Jika aku tahu siapa pelakunya, siapa yang membunuh adikku, aku akan memotongmu menjadi jutaan bagian dan memberikannya pada anjing-anjing. Sementara Wei Bi mendidih dalam kebencian, Huang Xiaolong masih dalam perjalanan kembali ke kota kerajaan Luotong. 2 bulan kemudian, Huang Xiaolong akhirnya tiba. Dan tempat pertama yang dikunjungi Huang Xiaolong bukanlah Tianxuan Mansion, melainkan Cosmic Star Academy. Memasuki ruang kepala sekolah, Xiong Chu tidak ada di sana, hanya Sun Zhang yang ada di ruangan itu. Huang Xiaolong mengeluarkan inti binatang buaya besi berwarna hijau zamrud dari cincin Asura. Sun Zhang menganggukkan kepalanya. Melihat inti binatang buaya besi zamrud itu, dia tertawa sambil berkata, memang, ini adalah inti binatang buaya besi, dan sekarang kamu resmi menjadi murid kelas 3. Aku dan Xiong Chu akan merekomendasikanmu untuk halaman dalam, tetapi kita masih perlu membahas masalah ini dengan tetua halaman dalam sebelum kita membuat keputusan akhir. Namun, dengan bakatmu, bergabung dengan halaman dalam seharusnya tidak menjadi masalah besar. Setiap tahun, jumlah tempat yang dialokasikan untuk siswa yang memasuki halaman dalam dibatasi hingga 10. Namun, kandidat siswa yang terpilih tidak diputuskan oleh Sun Zhang dan Xiong Chu. Sebuah pertemuan diadakan dengan para tetua halaman dalam, dan setiap kandidat harus memperoleh 9 dari 10 suara persetujuan. Huang Xiaolong mengangguk. Baginya, tidak penting apakah dia memasuki halaman dalam atau tidak. Alasan dia ingin maju ke tahun ketiga adalah agar dia bisa memenangkan keseluruhan kompetisi akademi. Namun, ketika Huang Xiaolong berbalik untuk pergi, Sun Zhang tiba-tiba berbicara, Tuan Kota Tebing Selatan dan selir kecilnya dibunuh olehmu, kan? Huang Xiaolong menoleh ke arah Sun Zhang, dan sekilas cahaya keterkejutan melintas di matanya. Bagaimana Sun Zhang tahu? Sun Zhang tersenyum, jangan menatapku seperti itu. Itu hanya tebakan, tapi aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Kemudian, Huang Xiaolong menyadari bahwa itu pasti karena waktunya. Ketika dia pergi berburu buaya besi, itu bertepatan dengan kematian penjaga kota Tebing Selatan, dan dengan demikian, Sun Zhang membuat asumsi seperti itu. Kudengar selir kecil Wei yang memiliki tubuh yang bagus pantatnya besar, benarkah begitu? Pada saat berikutnya, pertanyaan lain muncul dari mulut Sun Zhang.
Huang Xiaolong terkejut karena dia tidak menyangka Sun Zhang akan bertanya seperti ini. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Mengapa Sun Zhang menanyakan hal seperti itu? Benar sekali, aku membunuh mereka. Huang Xiaolong mengakui dengan jujur. Lagi pula, itu tidak masalah jika dia mengaku. Tentu saja, Sun Zhang tidak akan mempublikasikan masalah itu ke dunia luar. Huang Xiaolong berbalik dan meninggalkan ruangan, mengakhiri pembicaraan. Mulut Sun Zhang terbuka lebar, seakan-akan ada banyak pertanyaan yang ingin ditanyakannya, namun saat melihat Huang Xiaolong pergi, dia hanya bisa menggelengkan kepala dan bergumam pelan, anak ini. Meninggalkan akademi, Huang Xiaolong kembali ke istana Tianxuan. Fei Hou datang menemuinya setelah mendapat kabar kepulangannya. Huang Xiaolong bertanya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan istana Tianxuan selama beberapa bulan terakhir dan Fei Hou menjawabnya satu persatu. Ketika masalah-masalah ini berakhir, Fei Hou tiba-tiba berkata, Yang Mulia, ada banyak contoh konflik antara perdagangan 9 tripod dan Paviliun Awan Cerah dalam beberapa hari terakhir. Paviliun Awan Cerah merupakan rumah dagang terbesar di Kerajaan Laut Awan. Didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu dan cabang-cabangnya yang banyak meliputi wilayah yang sangat luas. Bahkan di dalam Kerajaan Luotong, mereka memiliki tidak kurang dari selusin cabang. Ada juga banyak kekuatan di bawah sayap mereka. Saat itu, ketika sebuah harta karun besar muncul di Danau Pencerahan, Paviliun Awan Cerah juga mengerahkan banyak orang untuk bertualang ke sana. Konflik macam apa? Tanya Huang Xiaolong. Fei Hou menjawab dengan hormat, 2 minggu yang lalu, murid-murid cabang Clear Cloud Pavilion Big Down County datang ke Nine Tripod Commerce Big Down, mengklaim bahwa mereka ingin membeli 1 juta eksemplar publikasi Nine Tripod. Ketika murid-murid cabang Big Down mengatakan mereka tidak memiliki persediaan, murid-murid Clear Cloud Pavilion menyerang dan melukai murid-murid kami. Mata Huang Xiaolong bersinar terang. Meminta 1 juta salinan 9 tripod, jelas bahwa pihak lain jelas-jelas datang untuk membuat masalah. Apakah kamu yakin bahwa murid-murid mereka yang mengambil langkah pertama dan melukai orang-orang kita? Tanya Huang Xiaolong. Ya, aku yakin. Fei Hou berkata dengan yakin. Setelah murid-murid Paviliun Awan Cerah melukai orang-orang kita, mereka bahkan memfitnah perdagangan 9 tripod kita, mengklaim bahwa kita harus tutup jika kita bahkan tidak dapat menyediakan 1 juta eksemplar dan menghina kita dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa tujuan berbisnis dengan cara seperti ini dan sebagainya. Selama 2 minggu terakhir ini, murid-murid Paviliun Awan Cerah Big Down akan pergi ke toko kita untuk membuat masalah setiap hari, dan mereka bahkan melukai orang-orang kita. Setiap hari mereka datang, berteriak bahwa Nine Tripod Commerce harus memasok mereka 1 juta eksemplar. Mendengar ini, tatapan Huang Xiaolong menjadi dingin. Murid-murid Paviliun Awan Cerah ini datang ke cabang 9 Tripod Commerce di Big Down County setiap hari, membuat masalah dan memukul orang. Jelas, mereka tidak menaruh perhatian pada Tianxuan Mansion. Atau mungkin, mereka tidak menaruh perhatian padanya, Huang Xiaolong, dan Marshall Mansion. Apakah kau sudah menyelidiki dengan jelas kekuatan apa yang dimiliki Paviliun Awan Cerah di Kerajaan Luotong? Tanya Huang Xiaolong. Fei Hou menjawab, saya telah menyelidiki masalah ini dengan jelas, Paviliun Awan Cerah berani bertindak begitu arogan karena mereka didukung oleh Perdana Menteri, Wu Feng, Adipati Wei Bi, dan pejabat tinggi lainnya seperti Li Jian. Ini semua bermula dari kecemburuan terhadap keuntungan perdagangan 9 tripod kita. Perdana Menteri Wu Feng, rasa dingin di mata Huang Xiaolong meningkat. Tidak heran Paviliun Awan Cerah ini berani bertindak dengan sangat berani, di belakang mereka ada Perdana Menteri Wu Feng. Di Kerajaan Luotong, Marsekal Hao Tian berdiri di puncak rantai komando militer, dan dia adalah Marsekal 3 generasi dengan status dan posisi tertinggi tepat di bawah raja. Namun, Perdana Menteri Wu Feng ini mewakili kekuatan politik utama, dan seperti Marsekal Hao Tian, dia adalah Menteri 3 generasi. Meskipun posisinya tidak setinggi Marsekal Hao Tian, kesenjangannya tidak signifikan. Di Kerajaan Luotong, satu pihak memimpin arena politik dan yang lain mempelopori militer, dan kedua belah pihak tidak pernah harmonis. Perdana Menteri Wu Feng telah memperingatkan Raja Lu Ze berkali-kali, mengklaim bahwa Marsekal Hao Tian yang memegang kekuasaan militer merupakan risiko besar bagi Kerajaan Luotong, dan ia bahkan mengusulkan agar otoritas dan jabatan militer Marsekal Hao Tian dicabut. Ada kemungkinan besar bahwa masalah dengan Paviliun Awan Jernih ini direncanakan secara diam-diam oleh Perdana Menteri. Bangkitnya Nine Tripod Commerce beberapa tahun terakhir ini, dan keuntungan tahunannya yang melimpah, yang mendekati 100.000 koin emas, menyebabkan banyak orang menjadi iri. Jadi, ini orang tua itu. Huang Xiaolong mencibir dingin. Namun, Huang Xiaolong tidak menyangka bahwa selain Perdana Menteri Wu Feng, Adipati Wei Bi juga merupakan salah satu pendukung Paviliun Awan Cerah. Dia baru saja membunuh saudara-saudaranya, penjaga kota tebing selatan, Wei Yang. Bagaimana dengan cabang lainnya? Apakah ada kejadian serupa? Tanya Huang Xiaolong. Tidak untuk saat ini. Fei Hou menjawab, Yang Mulia, bagaimana kalau aku pergi sendiri ke Big Down County untuk menyelesaikan masalah ini? Huang Xiaolong mengangguk, besok, kau akan ikut denganku. Huang Xiaolong bermaksud melakukan perjalanan sendiri. Jika dia membiarkan masalah dengan Clear Cloud Pavilion memburuk, tidak hanya akan merugikan perkembangan masa depan Nine Tripod Commerce, tetapi juga akan memengaruhi reputasi Huang Xiaolong dan Marshall Hao Tian. Apakah Yang Mulia juga berencana untuk pergi? Fei Hou terkejut sebelum mengakui keputusannya dengan hormat. Bab 133, menuju ke Big Down County. Bab 133, menuju ke Big Down County. Setelah dia memutuskan pergi ke daerah Big Down, Huang Xiaolong meminta Fei Hou mengirim orang untuk memantau pergerakan Perdana Menteri Wu Feng, Adipati Wei Bi, dan menteri lain yang terkait dengan Paviliun Awan Cerah. Fei Hou memperhatikan instruksi Huang Xiaolong dengan hormat.
Setelah Fei Hou meninggalkan aula utama, orang tuanya Huang Peng dan Su Yan masuk. Xiaolong, kudengar ada masalah dengan perdagangan di cabang Big Down County. Huang Peng bertanya sambil duduk, sedangkan Su Yan menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi khawatir. Keduanya datang mencari Huang Xiaolong setelah mendengar ada orang yang menimbulkan masalah di perdagangan 9 tripod, dan merasa khawatir. Huang Xiaolong meyakinkan mereka, hanya masalah kecil. Karena perluasan perdagangan yang cepat, beberapa orang menjadi iri. Kenyataan bahwa mereka menyebabkan masalah bagi kita adalah hal yang wajar. Itu sangat normal. Ayah, Ibu, jangan khawatir tentang ini. Besok, Fei Hou dan aku akan pergi ke sana dan menyelesaikan masalah ini. Keduanya mengangguk. Xiaolong, kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri. Su Yan berkata, mungkin, tujuan mereka adalah untuk memikatmu. Pengingat Su Yan menyentuh hati Huang Xiaolong. Jika paviliun awan cerah membuat masalah dengan cara yang begitu mencolok, mungkinkah benar-benar ada rencana tersembunyi? Baiklah, Ibu, aku akan memperhatikannya. Huang Xiaolong mengangguk. Setelah berbicara dengan putra mereka sebentar, Huang Peng dan Su Yan meninggalkan aula utama. Huang Xiaolong tetap berada di aula utama sendirian, merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan ibunya. Jika paviliun awan cerah punya rencana tersembunyi terhadapnya, apa yang akan mereka lakukan? Memikatnya lalu membunuhnya. Kilatan tajam dan dingin melintas di mata Huang Xiaolong. Malam ini sungguh indah. Huang Xiaolong mengaktifkan cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno. Setelah menelan mutiara naga api, ia memulai latihannya. Bahkan saat terburu-buru maju mundur melakukan tugas peningkatan kelas, Huang Xiaolong tidak mengendurkan kultivasinya. 5 bulan telah berlalu dan Huang Xiaolong telah menembus ke pertengahan Ordo ke-10, hanya setengah langkah lagi dari puncak pertengahan Ordo ke-10. Tidak lama lagi, dia akan bisa menerobos ke puncak pertengahan Ordo ke-10. Akan tetapi, ia masih cukup jauh dari mencapai akhir Orde ke-10. Duduk bersila di tengah medan perang kuno, Huang Xiaolong menjalankan taktik Asura berulang kali sementara naga kembarnya, satu hitam dan satu biru, melahap aura spiritual dunia bawah yang mengalir turun dari kehampaan. Ki pertempuran dunia bawah mengalir di sepanjang meridiannya dan mengalir dalam laut Ki-nya. Karena peningkatan terus-menerus dari mutiara naga api yang telah dikonsumsinya, ki pertempuran yang mengalir di sepanjang meridian dan laut Ki-nya telah sepenuhnya berubah menjadi hitam pekat dengan sedikit cahaya ungu. Meskipun demikian, Huang Xiaolong tidak dapat memastikan apakah ki pertempuran Netherworld miliknya telah berubah menjadi jenis ki pertempuran lain. Namun, satu hal yang ia yakini adalah fakta bahwa ki pertempuran Netherworld saat ini setidaknya satu tingkat lebih tinggi daripada sebelum ia mulai berlatih menggunakan mutiara naga api. Karena kekuatan yang dia rasakan dari mereka berada pada level yang berbeda. Saat Huang Xiaolong terus menjalankan taktik Asura, pertempuran dan niat membunuh yang masih ada di medan perang kuno itu melunakkan jiwa dan keinginannya. Sudah hampir setahun sejak dia menyempurnakan cincin pengikat dewa, dan dia telah berlatih di medan perang kuno ini setiap hari. Manfaatnya jelas terlihat. Ki pembantaian yang terjalin dalam energi spiritual di medan perang kuno tidak hanya mempercepat kultivasi Huang Xiaolong, tetapi juga memperkuat jiwanya dan menguatkan tekadnya. Marshal Hao Tian dan Fei Hou mengatakan bahwa sulit untuk melangkah ke alam Xiantian. Seseorang tidak hanya membutuhkan ki pertempuran yang cukup kuat untuk menembus penghalang Xiantian, tetapi juga membutuhkan dukungan jiwa dan tekad yang kuat untuk menjadi sukses. Jika jiwa dan kemauan lemah dan upaya terobosan gagal, ki pertempuran di meridian dan laut ki akan mengalir terbalik, merusak kultivasi seseorang. Malam telah berlalu. Huang Xiaolong berhenti menjalankan teknik taktik Asura, berdiri, lalu mulai berlatih telapak tangan pengikat dewa. Salah satu hal yang Huang Xiaolong sadari adalah ketika berlatih telapak tangan pengikat dewa di medan perang kuno, usaha yang dibutuhkan lebih sedikit tetapi hasil yang didapat 2 kali lipat. Baru setelah menghabiskan beberapa waktu berlatih telapak tangan pengikat dewa, Huang Xiaolong keluar dari medan pertempuran kuno. Ketika dia muncul di aula utama, Fei Hou sudah menunggunya. Marsekal Hao Tian juga hadir. Melihat Huang Xiaolong tiba, Marsekal Hao Tian dan Fei Hou berjalan menyambutnya. Mengizinkan mereka berdua berdiri, Huang Xiaolong berkata kepada Marsekal Hao Tian, kau akan ikut dengan kami ke daerah Big Down. Aku juga. Bukan hanya Marsekal Hao Tian yang terkejut dengan perintah Huang Xiaolong, Fei Hou pun juga. Dengan masalah-masalah kecil ini, Fei Hou sendiri sudah lebih dari cukup untuk menanganinya. Sekarang, bukan hanya penguasa yang ikut, tetapi dia bahkan menyuruh Marsekal Hao Tian untuk ikut juga. Saya merasa masalah paviliun awan cerah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Huang Xiaolong menegaskan. Tidak sesederhana itu. Marsekal Hao Tian dan Fei Hou saling bertukar pandang. Yang mulia, maksudmu paviliun awan cerah bertindak dengan sengaja dengan tujuan memancingmu ke daerah fajar besar? Tanya Hao Tian dengan nada serius. Huang Xiaolong mengangguk, meskipun aku tidak bisa memastikannya, lebih baik kita bertindak dengan hati-hati. Namun, dalam perjalanan, Fei Hou dan aku akan bergerak di tempat terbuka sementara Hao Tian, kau tetap bersembunyi di kegelapan. Ya, Yang Mulia, keduanya menjawab dengan hormat. Kemudian, 2 siluet terlihat meninggalkan Tianshuan Mansion menuju Big Down County. Jika berangkat dari kota kerajaan Luotong, Kabupaten Big Down tidak jauh, hanya dipisahkan oleh satu kabupaten lain di antaranya. 5 hari kemudian, Huang Xiaolong dan Fei Hou tiba di kota Kabupaten Big Down. Wilayah Big Down merupakan salah satu dari beberapa wilayah besar di kerajaan Luotong, dan memiliki pertumbuhan terbaik di antara semuanya. Kota wilayah Big Down ramai dan makmur, hampir setara dengan kota kerajaan Luotong. Jalanan kota Big Down County dipenuhi aliran orang yang tiada habisnya. Memasuki kota, Huang Xiaolong dan Fei Hou langsung menuju ke toko Nine Tripod Commerce.
1 jam kemudian, mereka berdua muncul di pintu depan Nine Tripod Commerce. Pintu masuk cabang Nine Tripod Commerce Big Down County adalah bangunan 2 lantai yang dibangun berbentuk lengkungan, dan arsitekturnya mirip dengan bangunan Eropa kuno. Desainnya secara khusus diminta oleh Huang Xiaolong. Setiap cabang perdagangan 9 tripod yang tersebar di seluruh kerajaan Luotong dibangun dengan gaya yang sama. Orang-orang dari cabang perdagangan 9 tripod tidak diberitahu tentang kunjungan Huang Xiaolong dan Fei Hou. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang keluar untuk menyambut kedatangan Huang Xiaolong. Ketika Huang Xiaolong dan Fei Hou memasuki aula, pemandangan seorang murid 9 tripod commerce duduk di kursi dengan ekspresi sedih muncul di mata mereka. Selain itu, lengan kanannya dibalut perban, bukti lukanya. Menyadari ada orang yang masuk, murid Nine Tripod Commerce ini mengangkat kepalanya dengan lesu dan ketika dia melihat itu adalah Huang Xiaolong dan Fei Hou, ekspresinya yang putus asa digantikan dengan keterkejutan. Dia segera berdiri dari kursi dan bergegas ke Huang Xiaolong dan Fei Hou, Tuan Muda, pelayan Fei Hou. Semua murid 9 Tripod Commerce dapat mengenali Huang Xiaolong dan Fei Hou. Huang Xiaolong mempersilakan muridnya itu berdiri dan berbicara. Di mana Li Bin? Tanya Huang Xiaolong. Li Bin adalah pengawas untuk Nine Tripod Commerce, Big Down County. Pengawas Li Bin sedang menyembuhkan diri di dalam aula dalam. Bawahan ini akan segera memberitahu pengawas dan yang lainnya. Murid itu menjawab dengan hormat. Melihat Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya, murid itu memberi hormat dan segera berlari ke aula dalam untuk memberitahu pengawas Li Bin dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, murid itu kembali dengan sekelompok besar orang. Yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya dengan alis tebal dan bahu lebar. Dia adalah Li Bin. Namun, ketika Li Bin keluar, dia bersandar pada tongkat kayu dan berjalan pincang dengan lemah, sedangkan murid-murid lain di belakangnya sebagian besar terluka dan diperban. Sambil terlatih-tatih, Li Bin dan murid-murid lainnya berjalan keluar dengan mata berbinar setelah melihat Huang Xiaolong dan Fei Hou di depan mereka. Salam Tuan Muda, pelayan besar Fei Hou. Mereka semua berlutut memberi hormat di hadapan Huang Xiaolong dan Fei Hou. Huang Xiaolong menatap orang-orang yang terluka itu, namun masih berlutut di hadapannya untuk memberi salam, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Sebelum dia tiba, dia tidak tahu bahwa luka Li Bin dan murid-murid ini begitu parah. Bab 134, Paviliun Awan Jernih Orang-orang. Huang Xiaolong bisa melihat kaki kanan Li Bin miring keluar dengan sudut yang aneh, dan dari kelihatannya, tulang-tulang di dalamnya hancur. Bahkan jika dia sembuh, mobilitasnya di masa depan tidak akan selincah sebelumnya. Bukan hanya kakinya, luka dalam Li Bin juga parah dan meridiannya mengalami trauma. Jika Li Bin berada dalam kondisi seperti itu, maka anggota Nine Tripod Commerce lainnya pasti mengalami luka yang lebih parah. Dan memang benar-benar terjadi salah satu murid bahkan telinga kirinya dipotong. Melihat parahnya luka yang dialami Li Bin dan para pengikutnya, niat membunuh di mata Fei Hou melonjak kuat. Kalian semua, berdiri. Huang Xiaolong mempersilakan mereka berdiri. Mendengar ini, Li Bin dan murid-murid cabang menjawab ya dan berdiri dari posisi berlutut mereka. Kalian semua telah menderita dan diperlakukan tidak adil selama beberapa bulan terakhir ini. Huang Xiaolong berkata sambil menatap wajah Li Bin dan wajah masing-masing murid. Mata semua orang menjadi merah. Tuan Muda, kami tidak merasa dirugikan. Li Bin berkata sambil matanya memerah, sungguh, kami tidak merasa dirugikan sama sekali. Kami hanya benci karena kami tidak cukup kuat untuk melawan antek-antek Paviliun Awan Cerah itu. Jangan khawatir, aku akan memastikan bahwa Paviliun Awan Cerah membayar 100 kali lipat atas luka yang kalian semua derita. Huang Xiaolong menatap lurus ke arah Li Bin dan para murid yang terluka, sambil bersumpah. Terima kasih Tuan Muda. Sekali lagi, Li Bin dan kelompok murid berlutut untuk mengucapkan terima kasih. Kedatangan Huang Xiaolong dan Fei Hou bagaikan sebuah penstabil dalam hati Li Bin dan murid-murid lainnya, itulah pilar kekuatan mereka. Melihat mereka hendak berlutut lagi, Huang Xiaolong segera berjalan untuk menghentikan mereka, setelah gagal dalam usahanya mencegah mereka jatuh. Fei Hou, berikan Li Bin dan murid-muridnya masing-masing satu pil yin yang misterius. Huang Xiaolong menoleh dan berkata pada Fei Hou. Fei Hou, Li Bin, dan para pengikutnya tercengang, namun Fei Hou segera pulih dan melakukan apa yang diperintahkan. Tuan Muda, ini, kami benar-benar tidak bisa menerimanya. Pada titik ini, Li Bin tiba-tiba berkata, pil yin yang misterius ini terlalu berharga. Misterius yin yang dan adalah 3 roh dan kelas tinggi, salah satu obat terbaik untuk menyembuhkan luka. Namun, harganya tidak murah. Satu misterius yin yang dan harganya lebih dari beberapa ribu koin emas. Ada sekitar 100 orang di cabang Big Down mereka, jadi bukankah itu berarti beberapa ratus ribu koin emas? Setelah Li Bin menolak, pengikut cabang juga mengikuti dan menolak pil berharga itu. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, dan membujuk, baiklah, kau tak perlu bicara lagi. Matanya memberi isyarat pada Fei Hou untuk membagikan pil yin yang misterius kepada semua orang. Beberapa saat kemudian, ada pil bundar kecil di tangan Li Bin, dan begitu pula dengan 100 murid lainnya. Mata mereka memerah saat menatap pil kecil di tangan mereka, menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Huang Xiaolong. Setelah semua orang sedikit tenang, Huang Xiaolong bertanya, orang-orang dari Paviliun Awan Cerah, apakah mereka datang setiap hari untuk membuat masalah? Ya, Tuan Muda, orang-orang dari Paviliun Awan Cerah datang ke sini untuk membuat masalah setiap hari. Li Bin terlatih-tatih maju dan menjawab Huang Xiaolong dengan hormat. Mereka biasanya muncul pada siang hari, sekitar waktu ini. Kira-kira saat ini, Huang Xiaolong mengangguk, niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Tiba-tiba, di pintu masuk depan, terdengar suara keras dan tergesa-gesa di aula, kelompok cucu-cucu 9 Tripod Commerce yang menyedihkan, kakek kalian ada di sini.
Mengapa kalian semua tidak bergegas keluar untuk bersujud dan menyambut kedatanganku? Huang Xiaolong dan Fei Hou keduanya berbalik. Tuan muda, orang-orang dari paviliun awan cerah ada di sini. Li Bin terkejut, dan dia segera memberitahu Huang Xiaolong dan Fei Hou. Tepat saat Li Bin selesai mengatakan ini, sekelompok orang yang terdiri lebih dari 20 orang masuk dengan angkuh melalui pintu depan. Kelompok orang ini mengenakan jubah berwarna abu-abu muda yang disulam dengan awan biru kehijauan. Ini adalah seragam resmi yang dikenakan oleh para pengikut paviliun awan cerah. Di barisan paling depan ada seorang pemuda, berusia sekitar 28 tahun. Sikapnya sangat arogan dan tidak tertahankan. Yang di depan adalah putra presiden cabang paviliun awan cerah, Mei Shen, Mei Pengliang. Li Bin menjelaskan kepada Huang Xiaolong dan Fei Hou. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya, dan dia mengamati Mei Pengliang ini. Fisiknya agak kurus, dengan mata sipit memanjang dan mulut datar. Seluruh kehadirannya memancarkan perasaan berbahaya yang mirip ular berbisa yang bisa menyerang kapan saja. Ketika Mei Pengliang masuk dan melihat Huang Xiaolong dan Fei Hou hadir di aula, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Sebelumnya, Huang Xiaolong dan Fei Hou telah berganti pakaian menjadi jubah murid Nine Tripod Commerce. Hei, nak, apakah kamu dikirim dari cabang Nine Tripod Commerce yang lain? Sepertinya Nine Tripod Commerce sangat kekurangan orang yang cakap sehingga mereka benar-benar mengirim seorang pemula ke sini. Mei Pengliang terkekeh, mulutnya yang datar melengkung menjadi senyum yang menawan. Ketika para pengikut paviliun awan cerah mendengar ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak dan tidak bermoral. Jelaslah bahwa baik Mei Pengliang maupun murid-murid paviliun awan cerah tidak mengenali Huang Xiaolong atau Fei Hou. Tidak seorang pun dari mereka menyangka bahwa Huang Xiaolong dan Fei Hou akan tiba di daerah Fajar Besar dalam waktu yang begitu singkat dan bahwa mereka benar-benar akan datang sendiri. Murid-murid dari 9 tripod beserta Li Bin sangat marah mendengar perkataan Mei Pengliang yang tidak sopan terhadap Huang Xiaolong. Ketika Li Bin ingin berbicara, Huang Xiaolong melambaikan tangannya ke arahnya, mencegah tindakannya selanjutnya. Sebaliknya, Huang Xiaolong bertanya pada Li Bin, siapa yang membuat kakimu lumpuh? Li Bin menunjuk ke arah Mei Pengliang, Tuan muda, ini Mei Pengliang. Tuan muda, sebelum Mei Pengliang atau murid paviliun awan cerah lainnya sempat bereaksi, siluet Huang Xiaolong melesat dan menutup jarak antara dirinya dan Mei Pengliang. Sebuah telapak tangan menyerang tanpa ragu. Pukulan itu mendarat tanpa suara, tetapi wajah Mei Pengliang berubah drastis saat itu. Ketakutan merayapi matanya, tetapi sudah terlambat baginya untuk menghindar. Pang kecil, beraninya kau menyakiti tuan mudaku. Seorang ahli yang berdiri di belakang Mei Pengliang berteriak kaget dan marah. Tanpa menunda, kedua tangannya menamparkan ke arah Huang Xiaolong. Kekuatan dari telapak tangan ahli ini bersiul di udara, dan kemudian suara baja yang bertabrakan terdengar di aula. Tepat saat Fei Hou hendak mengambil tindakan, suara acuh tak acuh Huang Xiaolong terdengar, tidak perlu. Pergerakan Fei Hou terhenti dan mundur ke samping bersama para murid. Pada saat ini, telapak tangan Huang Xiaolong telah mendarat di dada Mei Pengliang, suara ledakan rendah terdengar saat Mei Pengliang terlempar kembali dari kekuatan besar itu. Sambil menjerit memilukan, tubuh Mei Pengliang tampak terjepit di dadanya. Pada saat yang sama, serangan dari ahli di belakang Mei Pengliang menghantam Huang Xiaolong. Suara benturan terdengar, namun semua murid paviliun awan cerah melihat dengan jelas Huang Xiaolong benar-benar berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak, mempertahankan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Seolah-olah orang yang baru saja terkena telapak tangan itu bukanlah dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Pakar itu merasa lebih sulit untuk percaya daripada siapapun di aula. Bagaimanapun, dia adalah seorang pakar Orde ke-8 akhir. Bahkan jika seorang pakar Orde ke-9 akhir dipukul dengan telapak tangannya dengan kekuatan penuh, mereka akan muntah darah dan menderita cedera serius. Huang Xiaolong telah maju ke Orde ke-10. Ditambah dengan pencapaian kultivasi tingkat ketiga dalam fisik linglong emas dan konsumsi mutiara naga api yang tak ada habisnya yang juga melunakkan atribut fisiknya, pertahanan tubuh Huang Xiaolong telah mencapai tingkat yang tangguh. Mengatakan bahwa dia tak terkalahkan di bawah ranah Xiantian bukanlah hal yang berlebihan. Belum lagi serangan kekuatan penuh dari puncak akhir Orde ke-8, bahkan jika itu adalah serangan kekuatan penuh dari puncak akhir Orde ke-9, Huang Xiaolong dapat menahannya tanpa bergerak sedikitpun. Setelah melemparkan Mei Pengliang dengan satu telapak tangan, Huang Xiaolong memutar pergelangan tangannya dan menyerang dengan telapak tangan lainnya tepat ke tubuh ahli paviliun awan cerah. Merasa seperti beban gunung menimpanya, ahli itu menangis dengan sedih saat dia terlempar, dan jatuh tepat ke tubuh Mei Pengliang. Para pengikut paviliun awan cerah yang menyaksikan apa yang terjadi memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Orang terkuat di antara mereka yang melakukan perjalanan ke cabang 9 tripod kali ini adalah ahli yang terkena pukulan sederhana dari pergelangan tangan Huang Xiaolong. Kau Huang Xiaolong. Mengingat kata-kata Li Bin saat berbicara dengan Huang Xiaolong, Mei Pengliang berseru keras dengan suara serak saat ia berjuang untuk berdiri. Tiba-tiba, ia memuntahkan seteguk darah. Ketakutan di matanya sulit disembunyikan. Huang Xiaolong sebenarnya lebih mengerikan daripada rumor yang beredar. Sebelumnya, dia pernah mendengar rumor ini dan tidak mempercayainya sama sekali, mengira rumor ini disebarkan dengan sengaja oleh orang-orang tertentu. Beberapa waktu lalu, ada rumor yang mengatakan bahwa Huang Xiaolong telah naik ke Orde ke-9. Ini adalah salah satu rumor yang paling tidak dapat dipercaya baginya sejauh ini, seorang anak laki-laki yang berusia tidak lebih dari 16 tahun adalah prajurit Orde ke-9. Bahkan jika Anda membunuhnya, dia tidak akan mempercayainya. Namun, dia mempercayainya sekarang meskipun dia belum mati. Huang Xiaolong perlahan berjalan ke arah Mei Pengliang, wajahnya acuh tak acuh, benar, aku Huang Xiaolong. Melihat Huang Xiaolong mendekat, Mei Pengliang terhuyung mundur dengan panik, tampak ketakutan.
Bab 135, terkunci. Bab 135, terkunci. Kerumunan di paviliun awan cerah menyaksikan dengan waspada saat Huang Xiaolong mendekati Mei Pengliang dengan niat jahat, dan mereka semua dengan cepat mengelilingi Mei Pengliang dalam lingkaran perlindungan. Melihat reaksi mereka, Huang Xiaolong menyeringai dingin. Dengan sekejap, dia muncul di depan kerumunan Clear Cloud Pavilion dan mengayunkan telapak tangan, langsung menghantam salah satu ahli dalam kelompok mereka. Huang Xiaolong melanjutkan, dan setiap telapak tangan dan tinju yang dia serang menyebabkan salah satu murid Clear Cloud Pavilion terlempar. Dalam waktu singkat, selain Mei Pengliang, lebih dari 20 murid pavilion awan cerah berakhir di lantai. Namun, Huang Xiaolong tidak membunuh murid-murid pavilion awan cerah ini karena tujuannya hanya untuk melukai mereka, dan melukai mereka dengan serius. Keringat dingin muncul di wajah pucat Mei Pengliang setelah melihat semua murid pavilion awan cerah mengerang kesakitan di lantai aula. Huang Xiaolong, apa yang ingin kau lakukan? Mei Pengliang terhuyung mundur ketakutan berulang kali hingga punggungnya membentur dinding. Tanpa jalan keluar, Mei Pengliang menatap Huang Xiaolong sambil tergagap mengucapkan pertanyaan itu sebaik yang ia bisa. Apa yang ingin kulakukan? Suara dingin Huang Xiaolong membelai pertanyaan itu, saat tangan kanannya membentuk cakar dan daya isap yang besar menarik Mei Pengliang menjauh dari dinding. Kemudian cakar itu menjulur menjadi telapak tangan, menghantam dada Mei Pengliang dengan keras. Ki dingin yang membekukan menyebar ke seluruh tubuh Mei Pengliang mulai dari tubuhnya. Ki dingin yang membekukan ini bagaikan cacing beracun yang mengerikan, menggigit dan menelan setiap sudut tubuh Mei Pengliang dari dalam. Jeritan memilukan keluar dari tenggorokan Mei Pengliang saat ia jatuh ke lantai, tersentak karena rasa sakit yang menusuk. Ki dingin yang membekukan ini datang untuk keterampilan bertarung cakar iblis Asura, tetapi gerakan tadi bukanlah gerakan cakar iblis Asura. Kalau tidak, Mei Pengliang bisa mati dengan lebih nyaman. 7 tahun berlatih keterampilan cakar iblis Asura berarti Huang Xiaolong sudah dapat dengan mudah menerapkan ki dingin Asura ke dalam bentuk serangan apapun yang diinginkannya. Meskipun kekuatannya tidak setingkat dengan cakar iblis Asura yang asli, itu sudah cukup untuk menyiksa seseorang, membuat mereka merasa bahwa kematian adalah pilihan yang lebih baik. Li Bin dan murid 9 tripod bersorak saat menyaksikan akhir yang menyedihkan dari murid-murid pavilion awan cerah. Kekesalan dan kebencian yang terkumpul di hati mereka mereda, dan bagi sebagian besar dari mereka, kekaguman dan pemujaan yang mereka miliki terhadap Huang Xiaolong meningkat pesat. Saat Mei Pengliang berguling-guling dan tersentak kesakitan di lantai, sekelompok orang lain tiba-tiba menyerbu aula melalui pintu masuk Nine Tripod Commerce. Beberapa orang di depan semuanya mengenakan jubah Clear Cloud Pavilion dan ada sekelompok besar yang mengikuti di belakang mereka yang terdiri dari lebih dari 60 orang. Semua orang yang mengikuti di belakang mengenakan seragam pengawal kota Big Down County. Beberapa murid pavilion awan cerah yang masuk ke aula melihat Mei Pengliang pada saat yang sama. Ekspresi mereka menjadi jelek melihat tuan muda mereka bergerak-gerak di lantai. Tuan muda, tuan muda, tuan muda, ada apa? Beberapa dari mereka bergegas ke sisi Mei Pengliang, dan salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, dengan cepat mengaktifkan ki pertempurannya. Telapak tangan merah menyala jatuh di punggung Mei Pengliang. Jelas, orang ini telah melihat melalui ki dingin yang membekukan yang mendatangkan malapetaka di dalam Mei Pengliang, dan dia ingin menggunakan beberapa teknik kultivasi tipe api untuk membubarkan ki dingin yang membekukan di tubuh Mei Pengliang. Namun, saat telapak tangannya menyentuh kulit Mei Pengliang, dia menyadari jejak ki biru tua sebenarnya ingin menyerang tubuhnya dari telapak tangannya. Karena ketakutan, dia segera melepaskan telapak tangannya dari punggung Mei Pengliang tanpa ragu-ragu. Dia mencoba mengalirkan ki pertempurannya untuk mengeluarkan sedikit ki biru tua dari tubuhnya. Berhasil, pria parubaya itu menghela napas lega. Dia berbalik, menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, Fei Hou, dan murid-murid Nine Tripod Commerce. Ketika dia berbicara, dia mengarahkan tatapannya ke salah satu pengawal kota, Kapten Wu, daerah Big Down melarang perkelahian dan pembunuhan di dalam kota daerah. Sekarang kamu telah menyaksikannya sendiri, murid-murid Nine Tripod Commerce menyerang murid-muridku dari Clear Cloud Pavilion. Mereka menderita luka parah, dan dengan melanggar peraturan daerah Big Down, bukankah mereka bertindak tidak menghormati hukum kerajaan Luoting? Mengapa kamu tidak memenjarakan orang-orang ini? Mendengar ini, Kapten pengawal kota memasang ekspresi sulit di wajahnya. Memang, dia telah menerima banyak keuntungan dari pavilion awan cerah, tetapi apakah perdagangan 9 tripod merupakan kekuatan yang dapat diprovokasinya? Apa? Kenapa kalian tidak bergerak? Pria parubaya dari pavilion awan jernih itu berteriak sekeras-kerasnya sambil melihat para penjaga kota yang tidak bergerak. Namun, tepat saat ia menyelesaikan pertanyaannya, sebuah telapak tangan melesat ke arahnya seperti angin kencang. Merasakan bahaya, ia segera mengangkat tangannya dengan panik untuk membela diri. Meskipun dia cepat tanggap, itu sudah terlambat. Telapak tangan itu mengenainya dan dia terlempar keluar. Murid-murid pavilion awan cerah lainnya yang datang bersama pria parubaya itu sangat terkejut. Tanpa kecuali, mereka semua juga ditampar oleh Huang Xiaolong dengan satu pukulan telapak tangan. Ekspresi di wajah Kapten Wu menjadi sedikit berubah. Menurutnya, tindakan Huang Xiaolong sangat arogan dan kurang ajar. Dia, Kapten pengawal kota, berdiri tepat di depannya namun dia masih berani menyerang murid-murid pavilion awan cerah. Kemarahannya menutupi fakta bahwa kekuatan Huang Xiaolong mengejutkannya. Seketika, wajah Kapten Wu tenggelam dan dia berteriak pada Huang Xiaolong, bajingan kecil, kamu terlalu kurang ajar, apakah hukum masih ada di matamu? Hukum. Huang Xiaolong perlahan berbalik, menghadap Kapten Wu, cahaya tajam bersinar di mata Huang Xiaolong. Tanpa peringatan, telapak tangan melesat keluar, mendaratkan tamparan keras tepat di wajah Kapten Wu, menyebabkannya berputar karena kekuatan itu. Beberapa putaran kemudian, Kapten Wu akhirnya berhasil mengendalikan dirinya, meskipun sedikit pusing.
Meskipun dia adalah seorang kapten pengawal kota, dia hanyalah seorang prajurit Ordo ke-7. Di hadapan Huang Xiaolong, dia tidak ada bedanya dengan seorang anak kecil. Kapten Wu, kamu baik-baik saja. Para penjaga di sekitarnya tercengang, ledakan teriakan terdengar dari berbagai sudut. Akhirnya berhasil menghentikan dirinya sendiri, Kapten pengawal Wu memegangi sisi kanan wajahnya yang terbakar dengan ekspresi tidak percaya saat dia menatap Huang Xiaolong dengan tatapan kosong. Bajingan kecil, kamu berani memukulku. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Huang Xiaolong menampik dengan suara dingin. Murid-murid Paviliun Awan Cerah datang untuk membuat kekacauan di perdagangan 9 tripod setiap hari, dan murid-murid perdagangan 9 tripod dipukuli setiap hari oleh murid-murid Paviliun Awan Cerah. Bagaimana mungkin para pengawal kota ini menghilang tanpa bayangan pada saat itu? Sekarang setelah murid-murid Paviliun Awan Cerah terluka, mereka muncul dengan sangat efisien. Terlebih lagi, sebelum Huang Xiaolong tiba, dia melakukan pengecekan dan menemukan bahwa kastelan dari Big Down County ini adalah murid Perdana Menteri Wu Feng. Hal ini menjelaskan mengapa Clear Cloud Pavilion dapat mengganggu dan memukuli murid-murid Nine Tripod Commerce tanpa menghadapi hukuman selama sebulan terakhir. Dan di atas semua itu, tidak ada satupun penjaga Big Down City yang muncul. Kapten Wu begitu marah dengan penolakan Huang Xiaolong, terutama kalimat itu, memangnya kenapa kalau aku memukulmu, yang membuat urat-urat hijau di dahinya berkedut tak terkendali. Hatinya berkobar-kobar, keraguan yang dimilikinya untuk menyinggung Nine Tripod Commerce terbakar menjadi abu. Kau, tangkap bajingan kecil ini dan kurung dia. Kapten Wu menunjuk Huang Xiaolong dengan jarinya, berteriak marah kepada para penjaga yang berdiri di belakangnya sementara tangan lainnya melambaikan tangannya. Ya, Kapten Wu, penjaga kota menerima perintah mereka dan dengan cepat mengepung Huang Xiaolong dalam sebuah lingkaran. Pada saat ini, siluet Huang Xiaolong mundur, dan Fei Hou yang telah mengawasi dari samping dengan saksama menyapu telapak tangannya secara vertikal. Kekuatan itu menghancurkan semua penjaga dalam sekejap mata. Melihat semua penjaga kota mengerang kesakitan di lantai, Kapten Wu menatap Huang Xiaolong dan Fei Hou dengan heran, kalian berdua, berani melawan penangkapan. Dengan gerakan tangannya, sebuah token emas berkilau muncul di tangan Huang Xiaolong. Dari token emas itu, sebuah gambar naga dan burung phoenix yang melilit karakter, Marsekal Asteris, muncul di garis pandang Kapten Wu. Melihat tanda emas itu, kaki Kapten Wu kehilangan kekuatan dan gemetar saat dia berlutut memberi hormat. Suaranya yang gemetar terdengar, Kapten Wu Xiaodong, pasukan ketiga Kabupaten Dadaun, memberi hormat kepada Tuan. Token emas di tangan Huang Xiaolong adalah token Marshal Haotian. Melihatnya sama saja dengan melihat Marshal Haotian secara langsung. Di awal perjalanan, memikirkan kemungkinan munculnya keadaan seperti itu, Huang Xiaolong mengemukakan masalah tersebut dan meminjam token Marshal dari Marshal Haotian. Melihat Kapten Wu yang gemetar berlutut di lantai, tatapan Huang Xiaolong sangat dingin, dia hanya mengucapkan satu kata, gulung. Kapten Wu mendongak dengan tatapan kosong, seakan tidak menyangka Huang Xiaolong akan melepaskannya begitu saja. Apa, kau tidak ingin berguling? Tanya Huang Xiaolong. Ya Tuan, aku akan berguling sekarang, aku akan berguling menjauh saat ini juga. Kapten Wu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, bangkit dari lantai saat dia melarikan diri menuju pintu keluar dengan semua pengawal kota mengikutinya di belakangnya. Setelah Kapten Wu dan pengawal kota melarikan diri, Li Bin datang ke samping Huang Xiaolong dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan dengan Mei Pengliang dan orang-orang Paviliun Awan Cerah ini? Bab 136, Beranikah kamu? Bab 136, Beranikah kamu? Huang Xiaolong menatap Mei Pengliang dan sejumlah murid Paviliun Awan Cerah dan mencibir, lepaskan semua pakaian mereka dan gantung satu persatu di pilar batu di seberang jalan. Aku pikir banyak orang akan tertarik menonton tontonan seperti itu. Menanggalkan semua pakaian mereka, menggantungnya di pilar batu di seberang jalan. Ekspresi luar biasa di wajah Li Bin dan murid-murid 9 Tripod Commerce sungguh luar biasa. Trik ini, brilian, benar-benar brilian. Meskipun Mei Pengliang berada di lantai dan sepenuhnya takluk oleh ki dingin yang disebabkan oleh cakar iblis Asura, dia masih menderita aliran darah terbalik di hatinya ketika dia mendengar Huang Xiaolong dan segera kehilangan kesadaran. Jika dipikir-pikir, ini benar-benar kejutan besar bagi Mei Pengliang mengingat identitasnya sebagai putra presiden cabang Clear Cloud Pavilion Big Down County. Berdasarkan statusnya, bahkan anak-anak bangsawan yang tinggal di Big Down County perlu memperlakukannya dengan sangat sopan. Bagaimana dia bisa punya muka untuk bertemu orang jika dia benar-benar ditelanjangi dan digantung di jalan di siang bolong? Bukan hanya Mei Pengliang, seluruh murid Paviliun Awan Cerah pun tercekat amarahnya mendengar rencana Huang Xiaolong. Kau berani. Pria parubaya yang datang kemudian mengamuk dengan keras pada Huang Xiaolong. Aku, tidak berani. Senyum nakal muncul di wajah Huang Xiaolong. Dia berbalik ke arah Li Bin dan para murid yang berdiri di belakangnya, memberi isyarat kepada mereka dengan matanya. Li Bin dan yang lainnya menjawab dengan keras, baik, Tuan Muda. Dan segera, mereka menerkam murid-murid Paviliun Awan Cerah seperti sekawanan serigala lapar yang menerkam kawanan domba. Para murid Paviliun Awan Cerah ini sebelumnya telah terluka oleh Huang Xiaolong dan Fei Hou, dan karenanya, tidak seorang pun dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak ketika pakaian mereka dirobek oleh Li Bin dan para murid 9 Tripod Commerce hingga ke pakaian ulang tahun mereka. Pada akhirnya, total 30 tubuh telanjang tergeletak di lantai. Ada berbagai warna kulit, putih bersih, merah muda-muda, dan bahkan coklat. Melotot ke arah Li Bin yang melepaskan pakaiannya, hati Mei Pengliang bergejolak karena marah dan malu. Sambil menggertakkan giginya karena kebencian, ia berharap dapat memotong Huang Xiaolong dan setiap orang dari Nine Tripod Commerce menjadi ribuan keping. Anjing tua Li Bin, suatu hari nanti kau akan mati mengenaskan di tanganku.
Kau bahkan tidak akan punya mayat untuk dikubur. Aku akan memastikan kau tidak bisa berharap kematianmu datang lebih cepat. Mei Pengliang bersumpah sambil menggertakkan giginya pada Li Bin setelah menahan rasa sakit yang menyiksa dari ki dingin Asura Demon Claw. Li Bin melirik daging yang menggantung di tubuh bagian bawah Mei Pengliang, mengangkat alisnya, dan bertanya, benarkah? Tanpa menunggu jawaban, dia mengangkat kakinya dan menginjak tubuh Mei Pengliang. Mei Pengliang menjerit dengan tragis dan menyedihkan. Alat, yang awalnya berukuran besar itu langsung menyusut setelah terkena pukulan kaki Li Bin, seperti buah yang kehilangan semua sarinya, mengerut, dan mengering. Murid-murid paviliun awan cerah lainnya yang melontarkan kata-kata kasar dan mengancam ke wajah murid-murid 9 Tripod Commerce dengan cerdik menutup mulut mereka setelah menyaksikan nasib kejam tuan muda mereka. Keributan yang riuh itu langsung mereda karena mereka semua sibuk melindungi permata keluarga mereka dengan mengatupkan paha mereka. Melihat ini, para pengikut 9 Tripod Commerce tertawa terbahak-bahak. Bulan lalu, para pengikut 9 Tripod Commerce ini menderita hinaan dan pukulan dari orang-orang ini, dan sekarang mereka akhirnya bisa melampiaskannya. Setelah itu, beberapa murid dari 9 Tripod Commerce mengeluarkan tali kasar, mengikat murid-murid paviliun awan jernih satu persatu. Beberapa murid dari 9 Tripod Commerce bahkan mengikat kaki tengah bersama-sama. Oleh karena itu, ketika tali ditarik, jeritan kesakitan bergema di aula. Setelah mengikat Mei Pengliang dan murid-murid paviliun awan cerah lainnya, dan mengikuti perintah Huang Xiaolong, murid-murid 9 Tripod mengangkat dan menggantung mereka di pilar-pilar batu di seberang jalan. Tidak lama setelah Mei Pengliang dan 29 pengikut paviliun awan cerah digantung untuk dilihat, rakyat jelata dan bangsawan yang lewat berhenti untuk mengagumi. Ini sepertinya putra presiden paviliun awan cerah, Mei Sen, Mei Pengliang. Kamu benar, aku tidak menyangka, bagian bawahnya, akan begitu hitam sementara wajahnya sangat mirip domba putih kecil satu. Sungguh semak yang tebal. Hanya saja, sedikit kecil. Beberapa anak bangsawan yang berhubungan dengan Mei Pengliang memberikan tanggapan mereka. Jari-jari mereka menunjuk ke atas dan ke bawah, sengaja mengejek dan tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama. Kepala Mei Pengliang tertunduk, hampir menghilang ke dadanya, sementara hatinya mengamuk karena malu. Jika ada lubang tikus di depannya saat ini, dia lebih suka merangkak masuk, bahkan jika hanya setengah kepalanya. Begitulah yang dirasakan Mei Pengliang, dan perasaan murid-murid lainnya pun senada dengannya. Sementara Mei Pengliang dan para murid digantung di depan umum, di aula utama gedung cabang Clear Cloud Pavilion Big Down, Mei Sen sedang berbicara dengan gembira dengan seorang pria parubaya berjubah merah muda bersulam. Terlihat dari sikap dan perilaku Mei Sen bahwa ia penuh hormat dan berusaha menyenangkan pria parubaya berjubah merah muda itu pada saat yang sama. Lelaki setengah baya yang mengenakan jubah bordir merah muda ini tak lain adalah patriark keluarga marsial Ning dari kerajaan Baolong, Ning Wang. Pada saat ini, seorang murid paviliun awan cerah berlari masuk dengan cemas. Presiden, sesuatu yang buruk telah terjadi. Alis Mei Sen berkerut ketika disela. Ada apa? Tuan muda dalam masalah. Murid paviliun awan cerah itu berkata dengan cemas. Ada sesuatu yang terjadi pada Liang Er. Melihat ekspresi wajah murid paviliun awan cerah itu, Mei Sen merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Tuan muda dan para pengikutnya semuanya diikat dan digantung di seberang jalan dari perdagangan 9 Tripod. Murid itu bergegas menjawab. Diikat dan digantung di jalan. Mei Sen diam-diam menghela napas lega, dia mengira putranya mengalami beberapa kecelakaan serius. Kemudian, pada saat berikutnya, murid itu menambahkan, mereka semua, termasuk tuan muda, dilucuti pakaiannya. Semua pakaian mereka dilucuti. Mei Sen tercengang, lalu, dia melompat berdiri saat tangannya menghantam meja samping. Dengan wajah siap membunuh, dia menanyai murid itu, apa yang kau katakan? Sebelum murid itu bisa mengulang sepatah kata pun, kerah jubahnya dipelintir oleh sebuah tinju dan terangkat ke udara. Wajah murid paviliun awan cerah itu pucat pasi karena ketakutan. Dengan lidah tertahan dan tergagap, dia mencoba menjawab, Tuan muda dan yang lainnya ditelanjangi oleh orang-orang dari perdagangan 9 Tripod, dan kemudian digantung tinggi di jalan di seberang cabang mereka. Mendengar ini, Mei Sen meraung marah, dan dengan sekali hentakan, murid itu terlempar keluar dari aula utama. 9 Tripod Commerce, aku akan membunuh kalian semua. Niat membunuh membumbung tinggi di mata Mei Sen dan dia bersiap untuk mengumpulkan para pengikut Clear Cloud Pavilion untuk menuju ke cabang 9 Tripod Commerce. Tunggu, pada saat inilah patriark keluarga marsial Ning Wang berbicara. Mei Sen terkejut, patriark Ning, apa maksudnya? Sebuah cahaya berkedip di mata Ning Wang, dan dia berbicara dengan nada serius, mungkin, Huang Xiaolong ada di sini. Huang Xiaolong, nama ini menebalkan niat membunuh di mata Mei Sen, maksudmu? Mei Sen menyelidiki. Ning Wang mengangguk tanda setuju, jika bukan karena kehadiran Huang Xiaolong, apakah orang-orang di 9 Tripod Commerce berani bersikap seperti ini? Namun, kita hanya perlu mengirim seseorang untuk memeriksa dan melihat apakah Huang Xiaolong benar-benar ada di sini. Kirim seseorang untuk menyelamatkan putramu. Kita akan tahu kebenarannya setelah bertanya padanya. Jika itu benar-benar Huang Xiaolong, hei, maka, daerah fajar besar ini akan menjadi tanah pemakamannya. Mei Sen mengangguk. Maka, Mei Sen menahan amarah di hatinya, menarik kembali aura pembunuhnya, dan mengutus beberapa pengikut paviliun awan cerah untuk menjemput putranya dan murid-murid lainnya yang tergantung di jalan. Namun, tidak lama setelah itu, seorang murid paviliun awan cerah berlari ke aula utama, dengan gugup saat ia melapor kepada Mei Sen yang sedang menunggu kabar. Ia melaporkan bahwa sekelompok murid yang pergi untuk menyelamatkan tuan muda ditangkap oleh orang-orang dari perdagangan 9 Tripod, ditelanjangi, dan akhirnya diikat seperti yang lainnya, digantung di jalan untuk dipamerkan. Mei Sen hampir muntah darah karena marah ketika mendengar laporan itu.
Meskipun ia tidak berhasil menyelamatkan putranya, ia dapat memastikan keberadaan Huang Xiaolong dan Fei Hou dari keterangan muridnya. Pada akhirnya, karena tidak punya pilihan lain, Mei Shen hanya bisa meminta pihak kastelan dari Big Down County untuk menyelamatkan putranya atas namanya. Ia kemudian merasa lega saat mengetahui bahwa Huang Xiaolong tidak menghentikan mereka. Setengah hari kemudian, ketika Mei Shen melihat penampilan putranya yang menyedihkan, buku-buku jarinya memutih saat dia bersumpah dengan gigi terkatup, Huang Xiaolong, aku, Mei Shen, bersumpah bahwa aku akan mengambil nyawa anjingmu. Catatan, 1. Domba putih kecil, anak laki-laki cantik di Golo. Bab 137, Paviliun Awan Jernih bergerak untuk membunuh. 9. Tripod Commerce. Di aula utama, Fei Hou tertawa saat melapor pada Huang Xiaolong, Tuan Muda, sekarang, semua orang di Kabupaten Big Down tengah menyebarkan berita tentang Mei Pengliang dan murid-murid Paviliun Awan Cerah yang ditelanjangi dan digantung di jalanan. Li Bin juga ikut menimpali, benar sekali, Tuan Muda. Aku bahkan mendengar Mei Shen marah sampai muntah darah. Huang Xiaolong mengangguk. Tuan Muda, sungguh tidak terduga bahwa Mei Shen ini mampu menahan amarahnya. Fei Hou berkata dengan nada serius, sepertinya tebakan Tuan Muda benar. Huang Xiaolong menoleh ke arah Li Bin dan memberi perintah, beritahu murid-murid 9 Tripod Commerce untuk tidak keluar selama beberapa hari ke depan. Putranya, Mei Pengliang, ditangkap, dilucuti pakaiannya, dan digantung tinggi di jalan untuk dilihat publik. Dengan tingkat penghinaan seperti ini, Mei Shen mampu menahan semuanya, itu jelas sesuatu yang luar biasa. Itu berarti pasti ada iblis yang mengintai jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, begitu Mei Shen bergerak, gerakannya akan berskala besar dan menghancurkan. Baik, Tuan Muda. Li Bin mengiyakan perintah itu dengan penuh hormat dan ekspresi wajah yang berat karena dia tahu betapa seriusnya situasi ini. Meski begitu, 3 hari kemudian, semuanya masih tenang dan damai. Jalanan di Big Down County City tampak lebih sepi dari biasanya. Mungkin karena pasukan besar dan kecil di kota itu mencium bau mesiu di udara. Oleh karena itu, masing-masing telah mengeluarkan perintah yang memperingatkan murid-murid dan keluarga mereka untuk tidak keluar. Badai yang terjadi begitu nyata sehingga bahkan masyarakat awam pun dapat menyadarinya. Adapun Huang Xiaolong, dia tetap berada di salah satu halaman 9 Tripod Commerce, berlatih selama 3 hari terakhir. Bahkan saat dia berkonsentrasi pada taktik Asura, dia tidak pernah santai dalam melatih kitab metamorfosis tubuh. Berdiri di tengah halaman, kaki Huang Xiaolong terbuka lebar. Tinjunya berada dalam posisi bertahan di sisi pinggangnya. Kemudian, tangan kanannya terentang ke kiri, dan dengan jari-jari terkepal, ia mengendurkannya menjadi bentuk kait saat tubuh bagian atasnya berputar ke kiri sementara pinggangnya bergerak ke kanan dari kiri. Pergelangan tangan kanannya kemudian kembali ke bentuk kepalan tangan, berputar dalam lingkaran tanpa henti, sambil mengatur napasnya. Tahun lalu, kitab metamorfosa tubuh Huang Xiaolong telah mencapai tahap 9, naga biru melenturkan cakarnya. Ia berada di puncak orde ke-10 akhir. Jika ia dapat menembus ke tahap 10, maka kekuatan internal Huang Xiaolong sendiri akan setara dengan kekuatan ahli alam Xiantian. Berhenti sejenak untuk beristirahat sejenak setelah berlatih kitab metamorfosa tubuh, Fei Hou datang menemuinya. Masih belum ada pergerakan dari pihak Paviliun Awan Cerah. Tanya Huang Xiaolong. Fei Hou menjawab dengan hormat, ya, Yang Mulia. Mei Shen, orang tua ini, benar-benar memiliki kesabaran. Sebuah cahaya beriak di mata Huang Xiaolong, mereka sedang menunggu. Menunggu. Fei Hou menatap Huang Xiaolong dengan penuh tanya. Suara Huang Xiaolong terdengar serius, kalau begitu, kita tidak boleh membiarkan orang menunggu terlalu lama. Sebentar lagi, kamu akan jalan-jalan denganku. Jalan-jalan di saat seperti ini. Fei Hou tercengang, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Kepala Huang Xiaolong mendongak saat dia menatap langit malam, bulan malam ini adalah pemandangan yang indah lebih jauh dari biasanya, dan bahkan angin malam terasa lebih dingin. Ini membuat Huang Xiaolong teringat sebuah pepatah, malam yang gelap di mana angin kencang bertiup adalah yang terbaik untuk membunuh. Bulannya indah malam ini, dan kami sudah datang ke daerah Big Down selama beberapa hari ini, tetapi kami belum melihat-lihat. Kalimat Huang Xiaolong mengandung makna ganda saat dia tersenyum misterius pada Fei Hou. Melihat suasana hati Huang Xiaolong, Fei Hou akhirnya mengerti apa maksudnya, dan ikut tertawa, yang mulia benar. Malam ini, bulan benar-benar indah. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong dan Fei Hou keluar dari gedung perdagangan 9 Tripod dan berjalan santai di jalan-jalan. Berhenti di gang sepi, langkah kaki Huang Xiaolong tiba-tiba terhenti, dan suaranya yang dingin dan jernih terdengar di malam hari. Karena kalian sudah datang, mengapa kalian tidak keluar dan menunjukkan diri? Atau mungkinkah mereka dari Paviliun Awan Cerah semuanya adalah anak kura-kura pengecut? Tepat saat suara Huang Xiaolong terdengar, bayangan-bayangan bergeser dan tiba-tiba, beberapa siluet gelap muncul dari atas, mendarat tepat di depan Huang Xiaolong dan Fei Hou. Tatapan mata Huang Xiaolong menyapu wajah orang-orang ini dan akhirnya jatuh pada wajah Mei Shen dan Ning Wang. Meskipun Huang Xiaolong belum pernah melihat Mei Shen sebelumnya, dari deskripsi Li Bin saja, sudah cukup baginya untuk menyimpulkan bahwa pria setengah baya yang pendek dan gemuk ini adalah Mei Shen. Namun, penampilan Ning Wang lah yang mengejutkan Huang Xiaolong. Patriark keluarga marsial Ning dari kerajaan Baolong, Ning Wang. Selama episode Danau Pencerahan, Huang Xiaolong bertemu langsung dengan Ning Wang, tetapi saat itu keduanya berpura-pura tidak peduli. Ning Wang mendekati Huang Xiaolong, menyeringai dingin, bagaimana? Apakah kamu sangat terkejut melihatku di sini? Huang Xiaolong mengangguk, mengakui dengan jujur, aku sedikit terkejut, tapi, sayang sekali, dia menggelengkan kepalanya, suaranya menghilang di sini, meninggalkan sisa kalimatnya menggantung di udara. Kasihan apa? Ning Wang mengerutkan kening dengan tidak nyaman. Kasihan sekali,
karena awalnya aku ingin membiarkanmu hidup 2 tahun lagi. Huang Xiaolong menjawab dengan jujur. Ningguang tercengang dengan jawaban itu sedangkan wajah tegas Mei Sen sedikit retak karena tertawa. Berdiri di belakang, keempat ahli lainnya yang datang bersama mereka juga tertawa. Keempatnya adalah ahli dari puncak Orde ke-10 akhir dengan setengah kaki di alam Xiantian. Alih-alih marah, Ningguang malah tertawa. Meskipun dramatis, Huang Xiaolong, tidakkah kau sadar akan situasimu saat ini? Apakah kau berasumsi bahwa begitu kau datang ke sini, kau masih bisa keluar hidup-hidup? Sejujurnya, alasan mengapa paviliun awan jernih membuat masalah di perdagangan 9 tripod adalah untuk menarikmu ke sini. Tapi, aku tidak menyangka kau akan terjun begitu cepat, begitu ingin mati. Karena kau sudah datang, maka daerah fajar besar ini akan menjadi kuburanmu. Mata Mei Sen memancarkan cahaya menakutkan yang berkedip-kedip, nanti, setelah aku membunuh kalian berdua, aku akan membalas kebaikan kalian dan menggantung mayat kalian di seberang jalan dari Nine Tripod Commerce. Tentu saja, telanjang bulat. Ketika semua orang di Big Down County bangun besok, mereka dapat menikmati pemandangan yang indah. Huang Xiaolong dan Fei Hou keduanya tertawa kecil. Kau yakin? Fei Hou tertawa, mungkin, mayat-mayat yang diangkat tinggi untuk dilihat adalah milikmu. Ningguang mencibir, Huang Xiaolong, aku tahu kau sengaja keluar untuk memancing kami keluar, namun, aku benar-benar tidak tahu kartu truf apa yang kau miliki. Apakah kau pikir Fei Hou dapat melindungimu? Kecuali kalau Hao Tian tahu cara berteleportasi dan dapat muncul dalam sekejap dari kota kerajaan Luo Tong ke sini. Tanpa kesabaran untuk menunda lebih lama lagi, Mei Sen menepukkan tangannya dan siluet-siluet tersembunyi itu bergerak dalam kegelapan dari keempat arah, menampakkan diri, mengumpulkan hingga 2 hingga 300 orang. Selain itu, masing-masing dari mereka dilengkapi dengan busur dan anak panah, dengan mata panah yang berkilau dalam warna hijau tua yang berbahaya. Jelas, semua anak panah ini dicelupkan ke dalam racun. Menyaksikan gelombang besar pria berpakaian hitam muncul, topeng ketenangan Huang Xiaolong tidak berubah. Dia telah berlatih tubuh linglong emas hingga tahap ketiga, dan sekali diaktifkan, bahkan jika itu adalah racun yang berbahaya, itu tidak akan membahayakannya. Sedangkan untuk Fei Hou di alam Xiantian, dia memiliki perlindungan dari ki kekuatan Xiantian, jadi racun-racun ini tidak berpengaruh padanya. Setelah memanggil para murid paviliun awan cerah yang bersembunyi di kegelapan, Mei Sen mencibir dengan angkuh pada Huang Xiaolong, bagaimana menurutmu, apakah hadiahku dapat diterima? Kau telah tiba selama beberapa hari di daerah fajar besar, dan aku membutuhkan waktu dan upaya yang lama untuk mempersiapkannya untukmu. Menurut Mei Sen, selama Huang Xiaolong berada di bawah alam Xiantian, dengan kekuatannya, dia akan mengubah Huang Xiaolong menjadi anjing mati begitu dia terkena racun. Mendengar ini, Huang Xiaolong tertawa, hadiahnya tidak buruk, sepertinya kamu telah berusaha keras dalam beberapa hari ini. Mei Sen tertawa gembira, itu adalah sesuatu yang harus kulakukan, lagi pula, kau adalah Presiden Nine Tripod Commerce yang terkenal. Mempersiapkan hadiah seperti ini untukmu bukanlah apa-apa. Aku takut kau mungkin tidak puas dengan hadiah itu. Cukup, berhentilah mengada-ada dengan bocah nakal itu. Ningguang tiba-tiba menyela, memotong pembicaraan di antara keduanya, kau dan aku akan membunuh Fei Hou, yang lainnya akan membunuh Huang Xiaolong. Baiklah, Mei Sen setuju. Dalam sekejap mata, keduanya sudah melompat ke arah Fei Hou, memulai serangan mereka. Meskipun Mei Sen baru saja menerobos ke alam Xiantian belum lama ini, dia masih seorang ahli Xiantian. Ningguang juga baru saja maju ke alam Xiantian Orde kedua. Pertunjukan kekuatan Fei Hou di danau pencerahan mengejutkan Ningguang, tetapi dia percaya bahwa bersama dengan Mei Sen, mereka pasti dapat mengambil nyawa Fei Hou. Bab 138, bunuh saja Huang Xiaolong. Bab 138, bunuh saja Huang Xiaolong. Saat Ningguang dan Mei Sen melompat ke arah Fei Hou, keduanya memanggil roh bela diri mereka. Jiwa bela diri Ningguang adalah seekor laba-laba berkaki 8 yang besar, dan di tubuhnya terdapat pantulan cahaya berwarna-warni. Ini adalah jiwa bela diri laba-laba pelangi 7 garis, dan merupakan salah satu yang paling beracun. Racunnya yang sangat beracun dapat bercampur dengan aliran udara, sehingga sulit dideteksi. Bahkan jika seorang ahli Ordo ke-10 menghirup sedikit udara yang terkontaminasi, mereka akan mati karena keracunan dalam waktu 10 tarikan napas. Ningguang bertindak cepat setelah memanggil roh bela dirinya dengan mengubah jiwanya secara instan. Kedua lengannya diselimuti cahaya warna-warni dan banyak duri kecil beracun yang tampak seperti sengat laba-laba muncul di sana. Sambil mengepalkan tangan, duri beracun itu berdiri tegak, siap menembus tubuh Fei Hou. Di sisi lain, jiwa bela diri Mei Sen adalah sejenis tanaman merambat hitam yang penuh duri. Jelas, itu adalah jenis jiwa bela diri beracun lainnya. Mengikuti tindakan Ningguang, jiwa Mei Sen berubah dan mulai menyerang Fei Hou. Melihat mereka berdua menyerangnya dengan kekuatan penuh, Fei Hou tidak berani meremehkan mereka. Memanggil roh bela diri sungai peraknya, jiwa Fei Hou berubah dalam sekejap, dan tidak lagi menahan kekuatannya saat ia menghadapi serangan Ningguang dan Mei Sen secara langsung. Pada saat yang sama, keempat ahli di belakang Ningguang dan Mei Sen menyerang Huang Xiaolong. Keempat orang ini semuanya memiliki senjata yang sama, sabit roh bela diri. Panjang bilah sabitnya panjang dengan pola zigzag menyerupai gigi tajam dan runcing. Saat menyerang, mereka berempat menciptakan formasi, meningkatkan kekuatan serangan mereka secara drastis. Keempatnya merupakan ahli dari Ordo ke-10, tetapi kekuatan mereka ditingkatkan oleh formasi pertempuran sehingga kekuatan gabungan mereka tidak lebih rendah dari prajurit Xiantian awal, seperti Mei Sen. Namun ekspresi wajah Huang Xiaolong tetap tidak berubah. Pedang Asura muncul di tangannya, dan dengan ayunan pedangnya, badai neraka berputar keluar untuk menyambut keempatnya. Huang Xiaolong segera berubah menjadi tubuh Asura, dan sayap hitam berotot muncul dari punggungnya.
Dikombinasikan dengan kemampuan bela dirinya dari bayangan hantu, Huang Xiaolong bermanuver di antara keempat orang itu. Setiap kali mereka melihat serangan mereka hendak mengenai Huang Xiaolong, dia menghindarinya di detik terakhir. Semakin lama mereka bertarung, semakin terkejut pula mereka. Kau berhasil menembus Ordo ke-10. Salah satu dari keempat orang itu tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata. Bukankah Presiden dan Patriark mereka Ningguang mengatakan anak kecil ini hanyalah seorang prajurit Orde ke-9? Atau paling banyak, di pertengahan Orde ke-9. Tapi sekarang, Huang Xiaolong di depan mereka telah menembus lapisan Orde ke-10. Hal yang paling menakutkan dari keempat orang ini adalah bahwa serangan gabungan mereka sebenarnya gagal membunuh Huang Xiaolong untuk selamanya. Mengabaikan pertanyaan pria itu, Huang Xiaolong melompat ke udara, dan tubuhnya mulai berputar lebih cepat dari gasing. Kilatan petir terang menyambar, berubah menjadi naga banjir petir yang melesat ke arah keempat orang itu dengan setiap ayunan bilah pedang Huang Xiaolong. Momentum serangannya membuat keempat ahli Ordo ke-10 ketakutan. Pada saat ini, Huang Xiaolong melayang kembali ke tanah. Sebuah bayangan dengan cahaya hitam menyelimuti Huang Xiaolong, dan raungan naga mengguncang langit, bergema di jalan-jalan di sekitarnya. Di hadapan wajah-wajah bingung para murid paviliun awan cerah ini, seekor naga hitam yang agung muncul di belakang Huang Xiaolong. Meskipun semua orang tahu bahwa semangat bela diri Huang Xiaolong adalah tingkat 12 teratas, naga hitam ilahi purba dari informasi yang telah mereka kumpulkan, melihatnya dengan mata kepala sendiri tetap saja merupakan kejutan yang mengerikan. Naga hitam yang agung itu meraung ke langit, memancarkan kekuatan naga yang menindas yang menyapu ke keempat arah. Pada saat berikutnya, cahaya terang menyala dan jiwa Huang Xiaolong berubah, menjadi satu kesatuan dengan roh bela dirinya. Setelah jiwa Huang Xiaolong berubah, lapisan sisik hitam mengilap seperti baju besi menutupi kulitnya, dan lengannya tampak lebih besar satu ukuran. Jari-jarinya berubah menjadi cakar naga, dan tanpa diketahui siapapun, tato naga hitam muncul di punggungnya. Sayap iblis di punggung Huang Xiaolong tidak hilang bahkan setelah transformasi jiwanya. Sayap hitam itu mengepak dan siluet Huang Xiaolong menghilang dari pandangan, muncul kembali di depan empat ahli puncak Orde ke-10 akhir dari paviliun awan cerah. Ia mengangkat kedua lengannya dan mengarahkan serangannya ke salah satu dari mereka. Ketika telapak tangannya hendak mendarat, setiap sel di ahli puncak Orde ke-10 akhir itu berteriak bahaya sehingga ia mengangkat tangannya untuk meninju Huang Xiaolong secara refleks. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar, dan ahli puncak Orde ke-10 itu terlihat menjerit kesakitan dan tubuhnya terhuyung mundur. Lengan kanannya yang bertabrakan dengan telapak tangan Huang Xiaolong tergantung lemas di bahunya. Benturan kuat tadi benar-benar telah mematahkan seluruh lengan kanannya. Para ahli puncak Orde ke-10 akhir itu menatap Huang Xiaolong dengan kaget dan cemas. Setelah mengubah jiwanya, kekuatan serangan Huang Xiaolong berada di luar pemahaman mereka. Bahkan seseorang yang setengah kakinya berada di alam Xiantian pun terdorong mundur, dan dari satu gerakan itu, dia menemukan bahwa pertahanan fisik Huang Xiaolong sangat mengerikan, setara dengan kekuatan Presiden Mei Shen yang baru saja menerobos ke alam Xiantian. Pada titik ini tiga orang lainnya juga bereaksi dan secara tegas menyerang Huang Xiaolong bersama-sama. Ketiganya berteriak bersamaan dan dengan gerakan yang serempak, tangan mereka berayun keluar dan tiga sabit muncul di udara, bergabung menjadi satu sabit besar. Mereka berputar tanpa henti di udara sambil melepaskan lapisan sinar sabit tajam yang melesat ke arah Huang Xiaolong dan ruang di sekitarnya. Sekuat apapun pertahanan Huang Xiaolong, jika terkena jurus ini, ia pasti akan hancur berkeping-keping. Bagaimanapun, ia masih seorang pendekar tingkat Haltian, dan mustahil baginya untuk kebal terhadap setiap serangan. Akan tetapi, sebelum mereka bertiga sempat bergembira, siluet Huang Xiaolong menghilang sebelum sabit itu sempat menyentuh sehelai rambutnya. Kemampuan jiwa bela diri bawaan, penyembunyian ruang angkasa. Ketika Huang Xiaolong berhasil melangkah ke Ordo ke-10, durasi penyembunyiannya di ruang angkasa telah meningkat menjadi 15 napas waktu. Selain itu, begitu dia bersembunyi di kantong ruang angkasa, bahkan para ahli alam Xiantian tingkat rendah sama sekali tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Menyaksikan serangan gemilang mereka menghantam ruang kosong, pikiran ketiganya menjadi kosong sejenak, menatap ke tempat di mana Huang Xiaolong menghilang. Namun, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di mata mereka, mengejutkan mereka. Ketiganya mundur dengan cepat, namun salah satu dari mereka terlambat. Blades of Asura menggorok leher pria itu dengan mudah. Baru saat itulah Huang Xiaolong muncul dari ruang tersembunyi. Mendengar teriakan berulang kali, Ningguang dan Mei Shen yang sedang bertarung dengan Fei Hou, tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke samping Huang Xiaolong. Yang menyambut mata mereka adalah prajurit Ordo ke-10 yang jatuh ke tanah dengan satu tangan mencengkeram lehernya yang berdarah. Keduanya terkejut melihat apa yang terjadi. 4 orang prajurit puncak akhir Orde ke-10 yang memiliki semangat bela diri yang sama tidak cukup untuk menghadapi Huang Xiaolong. Dengan kepakan sayap hitam legam lainnya, Huang Xiaolong mencapai puncak pertama Orde ke-10 akhir dengan lengan kanan yang patah hampir seketika. Ketakutan yang tak terkendali memenuhi matanya ketika dia tiba-tiba melihat Huang Xiaolong, dan ujung pedang Asura memenuhi penglihatannya. Pada akhirnya, seperti prajurit puncak Orde ke-10 akhir sebelumnya, tenggorokannya digorok oleh Huang Xiaolong. 2 ahli tewas. 2 prajurit yang tersisa dari 4 prajurit asli menatap Huang Xiaolong dengan sedih. Ketakutan dan kepanikan tergambar di wajah mereka karena mereka kehilangan keberanian dan semangat untuk bertarung dengannya. Mei Shen, kau bunuh saja Huang Xiaolong itu. Perintah Ningguang datang dengan tiba-tiba, serahkan saja Fei Hou ini padaku. Mei Shen mengangguk. Ia meninju Fei Hou dan menggunakannya sebagai momentum untuk melepaskan diri dari pertempuran, lalu menerkam Huang Xiaolong di saat berikutnya. Jelas baginya bahwa ia tidak bisa mengandalkan bawahan yang boros itu karena mereka tidak bisa membunuh Huang Xiaolong.
Mei Sen mengarahkan tinjunya yang mematikan ke arah Huang Xiaolong dan menggunakan tanaman merambat hijaunya saat ia mencabutnya untuk menjerat pergerakan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong memilih untuk tidak berhadapan langsung dengan Mei Sen. Dengan sekejap, dia menghindari serangan Mei Sen. Melihat Huang Xiaolong menghindari serangan bercabang duanya dengan lancar, mata Mei Sen menjadi gelap saat dia mendekati Huang Xiaolong perlahan, selangkah demi selangkah. Huang Xiaolong, sepertinya aku meremehkanmu. Kecepatan pertumbuhanmu telah melampaui asumsiku. Kamu tidak hanya berhasil menembus Ordo ke-10, kamu benar-benar mampu maju ke puncak pertengahan Ordo ke-10. Tapi, aku tidak percaya kalau seorang Xiantian sepertiku tidak bisa menghancurkanmu hari ini. Bab 139, Pembunuhan Acme. Bab 139, Pembunuhan Acme. Mei Sen langsung menerjang Huang Xiaolong dengan ke-10 jari di telapak tangannya terbuka, melesatkan tanaman merambat hitam secara massal, menutupi langit seperti badai petir dan menyelubungi Huang Xiaolong. Namun, melihat tanaman merambat hitam yang sangat banyak itu dengan cepat mendekatinya, Huang Xiaolong tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Dia tetap di tempat yang sama dan yang lebih membingungkan Mei Sen adalah bahwa Huang Xiaolong benar-benar melipat tangannya seolah-olah dia mengagumi serangannya. Terhina, niat membunuh di mata Mei Sen membumbung tinggi, dan fluktuasi energi yang berasal dari cahaya hitam di sekitar tubuhnya meningkat. Pang kecil, aku tidak percaya trik tersembunyi apapun yang kau gunakan bisa lolos dari seranganku. Tepat saat tanaman merambat hitam itu hendak mencapai dada Huang Xiaolong, tiba-tiba, sebuah siluet melintas sambil menghujani dengan sinar tombak. Murka surga, banyaknya sinar menyilaukan dari tombak itu menangkis tanaman merambat hitam Mei Sen, memantul dari kekuatan yang lebih kuat. Tubuh Mei Sen tidak dapat menahan serangan itu, terhuyung mundur saat matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan menatap orang yang baru saja menangkis serangannya. Marsekal Hao Tian, Mei Sen menatap dengan kaget. Orang yang menangkis serangannya tidak lain adalah satu-satunya Marsekal Kerajaan Luotong minus Hao Tian. Kau, bukankah seharusnya kau berada di kota Kerajaan Luotong? Mei Sen bertanya pada saat berikutnya. Dia telah menyelidiki dengan sangat jelas sebelum bergerak, dan kali ini, hanya Fei Hou yang menemani Huang Xiaolong. Selain itu, berita yang datang dari sisi kota kerajaan Luotong juga mengonfirmasi bahwa Marsekal Hao Tian berada di rumah Marsekal. Marsekal Hao Tian melangkah ke samping Huang Xiaolong dan menyapanya dengan sebutan, Tuan Muda, sebelum menoleh ke arah Mei Sen sambil menyeringai dingin, siapa yang bilang aku ada di kota kerajaan Luotong? Rasa jijik tampak jelas di mata Marsekal Hao Tian. Wajah Mei Sen berubah mendengar ucapan itu. Marsekal Hao Tian sebenarnya juga menemani Huang Xiaolong dalam perjalanan ini, bersembunyi dalam kegelapan. Dan mereka tidak mendengarnya. Pada saat ini, Mei Sen akhirnya menyadari bahwa kartu truf Huang Xiaolong bukanlah Fei Hou sejak awal, melainkan Marsekal Hao Tian. Di kejauhan, Ning Wang juga menyadari kemunculan tiba-tiba Marsekal Hao Tian, ekspresinya juga berubah sangat buruk. Seluruh situasi ini telah direncanakan oleh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, yang membuatnya semakin tertekan adalah bahwa kekuatan Fei Hou tampaknya telah meningkat sejak saat di Danau Pencerahan. Sebagai Xiantian Orde kedua, dia sebenarnya tidak dapat dengan cepat membunuh Xiantian Orde pertama ini adalah penghinaan yang luar biasa. Ning Wang melancarkan pukulan untuk mendorong Fei Hou mundur sementara dia sendiri mundur ke suatu tempat dalam sekejap, berteriak, lepaskan anak panahnya. Arahkan semuanya ke Huang Xiaolong, aku ingin dia mati. Ketika dia selesai mengatakan itu, cahaya terang menyelimuti seluruh tubuhnya seperti angin kencang, dan dia terbang untuk mencoba melarikan diri. Jika anak panah beracun ini dapat merenggut nyawa Huang Xiaolong, maka itu bagus sekali. Jika tidak, tidak akan ada banyak kesempatan di masa depan. Dengan kedatangan Marsekal Hao Tian, keinginan untuk membunuh Huang Xiaolong dengan kepastian 100% sudah mustahil. Melihat Ning Wang meninggalkannya dan melarikan diri terlebih dahulu, Mei Sen menjadi murung dan marah pada saat yang sama. Dengan tubuhnya yang berkilau seperti pelangi hijau, Mei Sen juga bergerak untuk melarikan diri sementara semua murid paviliun awan cerah menghujani Huang Xiaolong dengan panah beracun. Marsekal Hao Tian dan Fei Hou terkejut dan segera kembali ke sisi Huang Xiaolong, menangkis semua anak panah yang datang. Tidak perlu khawatir tentangku, kejar dan bunuh Ning Wang dan Mei Sen keduanya sama sekali tidak bisa melarikan diri. Kata Huang Xiaolong sambil mengayunkan pedang asuranya. Dua siklon yang bergejolak berputar keluar, menyedot semua anak panah beracun. Melihat hal ini, Marsekal Hao Tian dan Fei Hou dengan hormat menerima perintahnya. Dengan cepat, keduanya berpisah untuk mengejar mangsanya. Marsekal Hao Tian mengejar Ning Wang. Fei Hou mengejar Mei Sen. Marsekal Hao Tian telah tekun berlatih taktik 5 yang diajarkan Huang Xiaolong kepadanya beberapa tahun terakhir ini, dan dengan demikian pertumbuhan kekuatannya tidak lebih lambat dari Fei Hou, dan ia telah mencapai puncak Xiantian Orde kedua. Lebih jauh, seperti Fei Hou, Marsekal Hao Tian menelan mutiara naga api dan buah sikas yang diberikan oleh Huang Xiaolong untuk kultivasinya sehingga ia sebanding dengan Xiantian Orde ketiga. Tak lama kemudian, Marsekal Hao Tian berhasil menyusul Ning Wang. Di sisi lain, dan hampir pada saat yang sama, Fei Hou menghalangi jalan Mei Sen. Setelah Marsekal Hao Tian dan Fei Hou pergi, siluet Huang Xiaolong berkelebat saat ia melompat ke udara, dan dengan ayunan bilah pedangnya, sinar bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berubah menjadi badai petir yang ganas. Tempest of Hell dan Thirst of Asura menyerang terus-menerus, menyerang murid-murid Clear Cloud Pavilion. Suara tangisan dari Tempest of Hell dan Thirst of Asura terdengar serempak. Baru-baru ini, ketika berlatih Asura Sword Skill, Huang Xiaolong mencoba menggabungkan Tempest of Hell dengan Thirst of Asura dengan menggunakan kedua jurus tersebut secara bersamaan, tetapi tidak menyangka akan berhasil. Meskipun kombinasinya belum sempurna, kekuatannya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan menggunakan masing-masing jurus secara terpisah.
Dapat dilihat bahwa di bawah dua siklon yang berputar, terdengar jeritan tragis yang tak henti-hentinya bergema dari para murid Paviliun Awan Cerah. Para murid yang berhasil menghindari tersedot ke dalam siklon itu ditembus oleh air mata Asura, dan berbagai ukuran lubang berdarah menutupi tubuh para murid ini. Tak lama kemudian, jumlah asli lebih dari 200 murid Paviliun Awan Jernih berkurang setengahnya. Sebagian besar murid Paviliun Awan Cerah ini adalah pendekar tingkat ke-7 dan ke-8. Mereka sama sekali bukan lawan Huang Xiaolong, tetapi itu juga membuktikan betapa kuatnya Paviliun Awan Cerah. Clear Cloud Pavilion di Big Down County hanyalah sebuah cabang. Namun, Paviliun Awan Cerah telah menghabiskan lebih dari 100 tahun untuk berkembang. Kekuatan dan para ahli di bawah komandonya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keluarga biasa. Beberapa murid yang beruntung berhasil menghindari Tempest of Hell dan Thirst of Asura menyaksikan dengan ngeri saat murid-murid saudara mereka jatuh ke tanah, memenuhi gang. Semua murid yang beruntung itu berbalik untuk melarikan diri. Melihat para pengikut Paviliun Awan Cerah itu melarikan diri, siluet Huang Xiaolong berkelebat, dan mengayunkan pedang di tangannya, dia menghalangi dua murid puncak Orde ke-10 yang tersisa. Yang lain bisa pergi, tetapi kedua orang ini sama sekali tidak bisa. Mereka berdua sudah setengah kaki memasuki alam Xiantian dan akan segera menembus alam Xiantian, dan membunuh kedua orang ini pada saat itu akan jauh lebih merepotkan daripada sekarang. Menatap Huang Xiaolong yang menghalangi jalan mereka, ketakutan merayapi wajah mereka. Meskipun begitu, mereka memilih untuk tidak bertarung dan malah berpisah, memilih arah yang berlawanan untuk berlari. Melihat reaksi mereka, Huang Xiaolong sekali lagi melompat, dan tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi di udara sementara Blades of Asura berayun berulang kali. Kilatan petir membelah udara dengan gemuruh naga banjir petir yang bergema. Dalam sekejap mata, kedua murid puncak Orde ke-10 akhir tersambar petir, membuat mereka terpental. Huang Xiaolong kembali ke tanah, dan bilah-bilah di tangannya menebas, membentuk siklon kembar yang berputar ke arah kedua murid itu. Dibungkus oleh topan, keduanya teriris oleh banyak sinar pedang, dan jeritan menyedihkan bergema di udara. Ketika badai neraka menghilang, dua tubuh berlumuran darah jatuh ke tanah. Setelah menyelesaikan masalah dengan dua prajurit puncak Orde ke-10 akhir, Huang Xiaolong melirik ke berbagai arah tempat para murid Paviliun Awan Cerah melarikan diri. Dalam sekejap, pedang Asura di tangan Huang Xiaolong bagaikan sabit pencabut nyawa, merenggut nyawa para murid Paviliun Awan Cerah ini. Satu persatu, murid-murid Paviliun Awan Cerah ini berjatuhan ke jalan. Darah merah mewarnai beberapa jalan. Untungnya, ini adalah daerah yang lebih terpencil di kota itu, jika tidak, rakyat jelata di sekitarnya akan terbangun oleh jeritan dan tangisan orang-orang yang berasal dari badai neraka dan air mata Asura. Ini adalah neraka di bumi. Pada akhirnya, dari 200 lebih murid Paviliun Awan Cerah, hanya sedikit lebih dari 20 orang yang berhasil lolos minus 1/10 dari mereka. Adapun sisanya, mereka tergeletak di genangan darah, semuanya dibunuh oleh Huang Xiaolong. Melihat mayat-mayat yang menumpuk di sekitarnya, Huang Xiaolong akhirnya berhenti, dia menyadari bahwa napasnya sedikit tidak teratur. Setelah berubah menjadi tubuh Asura, memegang pedang Asura, dan menggunakan keterampilan pedang Asura untuk bertarung dan membunuh, aura pembantaian yang mengerikan dalam dirinya menjadi lebih kuat. Keinginan untuk membunuh juga semakin menggila. Ketika membunuh, dia merasa bahwa dirinya benar-benar inkarnasi Asura. Bab 140, hilangkan dari akarnya. Bab 140, hilangkan dari akarnya. Angin malam bertiup membawa serta bau darah yang pekat. Di dalam tubuh para murid Paviliun Awan Cerah ini, suara gemuruh Asura dari neraka terus bergema. Huang Xiaolong berdiri di tengah-tengah mayat-mayat itu dan cahaya biru lembut berkilauan di sekelilingnya dari kepala sampai kaki. Dalam waktu kurang dari 1 menit, cahaya biru yang berkilauan ini menghilang dan Huang Xiaolong menghembuskan sedikit ki keruh melalui mulutnya. Lebih dari 1/8 ki pertempuran yang telah ia habiskan pulih setelah memulai kemampuan roh bela diri kelahiran, pemulihan instan. Tatapan mata Huang Xiaolong menyapu tubuh para murid Paviliun Awan Cerah ini. Ia kemudian berjalan menuju 4 prajurit puncak Orde ke-10. Dari tubuh mereka, Huang Xiaolong menemukan 2 teknik kultivasi dan 3 buku panduan keterampilan bertarung. Kedua teknik kultivasi tersebut merupakan teknik kultivasi tingkat bumi tingkat rendah, sedangkan di antara 3 keterampilan bertarung, 2 di antaranya berada pada tingkat bumi tingkat rendah, sementara yang terakhir merupakan keterampilan bertarung tingkat misterius tingkat tinggi. Teknik-teknik kultivasi ini tidak berguna baginya, tetapi orang tua dan adik-adiknya dapat menggunakannya. Huang Xiaolong melemparkan segalanya ke dalam Asura Ring. Dari mayat-mayat ini, Huang Xiaolong memperoleh banyak koin emas dan pil roh. Koin emas adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan Huang Xiaolong, namun spirit dance yang ditemukannya juga tidak bagus karena sebagian besar dari mereka adalah spirit dance kelas 2 dan kelas 3. Bahkan tidak ada satupun spirit dan kelas 3 yang tinggi yang dapat ditemukan dari hasil jarahan tersebut. Pada titik ini, Marsekal Haotian dan Fei Hou kembali. Fei Hou terluka, namun ia membawa mayat Mei Shen kembali bersamanya. Sebaliknya, Marsekal Haotian yang kembali dengan tangan hampa, jelas, Ning Wang berhasil melarikan diri. Saat mereka berdua kembali, pemandangan penuh darah yang dipenuhi mayat murid-murid Paviliun Awan Cerah mengejutkan mereka. Semua pengikut Paviliun Awan Cerah ini dibunuh oleh penguasa sendirian. Yang mulia, keduanya datang ke hadapan Huang Xiaolong dan memberi hormat. Bagaimana? Tanya Huang Xiaolong. Marsekal Haotian melangkah maju, berkata, bawahan ini berhasil mengejar Ning Wang, dan meskipun aku berhasil melukainya dengan parah, dia berhasil melarikan diri. Namun, dia mengambil telapak tangan kegelapanku. Tanpa waktu setengah tahun, dia tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Kemudian, Fei Hou juga melangkah maju, bawahan ini mengejar Mei Shen, dan akhirnya bisa membunuhnya. Mengatakan ini, Fei Hou mengeluarkan sebuah cincin.
Yang mulia, bawahan ini menemukan cincin spasial ini saat mencari tubuhnya setelah bawahan ini membunuhnya. Cincin spasial. Huang Xiaolong mengambil cincin itu, merasa agak heran karena dia tidak menyangka Mei Shen akan memiliki cincin spasial. Orang harus tahu betapa berharganya setiap cincin spasial, karena bahkan Marsekal Hao Tian tidak memilikinya. Huang Xiaolong menggunakan sebagian ki pertempurannya untuk membuka cincin spasial, dan yang membuatnya senang, ada cukup banyak spirit dan di dalamnya. Kebanyakan dari mereka adalah kelas 3 dan kelas 4. Tidak hanya itu, ada beberapa batang tanaman herbal berharga, beberapa buku panduan teknik kultivasi, dan catatan ki pertempuran. Fei Hou berbicara lagi pada titik ini, Yang Mulia, bagaimana kita akan menangani tubuh Mei Shen dan para pengikut paviliun awan cerah ini? Biarkan saja mereka di sini, tidak perlu melakukan apapun, Huang Xiaolong menatap cakrawala. Saat itu bulan sudah memudar tetapi angin masih kencang. Ayo pergi. 3 siluet berkelebat, menghilang dari tempat mereka pergi. Tidak lama setelah Huang Xiaolong dan keduanya pergi, para penjaga kota yang berpatroli di Big Down County tiba. Ketika para penjaga kota ini tiba di tempat kejadian dan melihat tumpukan mayat para pengikut Clear Cloud Pavilion, pemandangan berdarah dan mengerikan di depan mereka tampaknya muncul dari neraka itu sendiri. Wajah mereka langsung pucat pasi dan menunjukkan ekspresi ngeri. Ada yang tidak mampu mengendalikan diri saat mereka muntah di pinggir jalan, sisa makan malam tadi malam dan minuman keras apapun yang mereka minum semuanya keluar lagi. Tiba-tiba, dari tubuh beberapa murid Paviliun Awan Jernih, terdengar suara yang mirip dengan teriakan Asura yang menakutkan. Suara itu membuat para penjaga kota ketakutan hingga mereka hampir buang air kecil di celana. Setelah beberapa lama, para penjaga kota akhirnya memberanikan diri untuk mendekati tempat kejadian dan melihat lebih dekat. Dia adalah Presiden Mei Shen dari Paviliun Awan Cerah. Tiba-tiba, suara salah satu pengawal kota terdengar, berseru ketakutan saat dia menunjuk ke arah mayat yang berada agak jauh. Semua penjaga yang terkejut berjalan mendekat, mengelilingi jasad Mei Shen untuk melihat lebih jelas. Itu benar-benar mayat Mei Shen. Setelah melihat dengan jelas wajah itu, pemimpin pasukan penjaga kota, Kapten Wu, berkata dengan nada datar. Tubuhnya tak kuasa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Mei Shen adalah seorang ahli alam Xiantian, tetap saja, dia terbunuh. Terlebih lagi, cara Mei Shen meninggal sungguh menyedihkan. Selain wajahnya yang tampak sedikit lebih baik, tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Beberapa saat kemudian, akal sehat Kapten Wu kembali dan dia mengeluarkan perintah dengan suara gemetar, cepat-cepat laporkan pada Kastelan. Kali ini, benar-benar kekacauan besar. Mei Shen dan banyak murid cabang Clear Cloud Pavilion Big Down County dibantai. Itu terjadi di kota Big Down County sendiri. Selain Mei Shen, ada lebih dari 200 pengikut Pavilion Awan Cerah. Lebih dari 200. Itu berarti hampir semua pengikut cabang Clear Cloud Pavilion Big Down tewas di sini. Sudah sangat lama sejak pembunuhan atau perkelahian terjadi di wilayah kota Big Down County. Kapten Wu, apakah menurutmu perdagangan 9 tripod yang melakukan ini? Salah satu penjaga kota tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan ini dengan keras. Perdagangan 9 tripod. Semua kekuatan di Big Down County mengetahui tentang konflik antara Nine Tripod Commerce dan Clear Cloud Pavilion. Dengan cerdik, Kapten Wu tidak membantah maupun mengiyakan. Saat ini, di gedung Paviliun Awan Cerah, Mei Pengliang sedang duduk, menunggu di aula utama. Kepalanya terus menoleh ke arah pintu masuk. Tuan Muda, jangan khawatir, kali ini Presiden bekerja sama dengan Patriark Ning Wang dan ada begitu banyak murid Paviliun Awan Cerah kita yang keluar berbondong-bondong. Huang Xiaolong dan Fei Hou tidak akan bisa melarikan diri. Salah satu murid Paviliun Awan Cerah memperhatikan hal ini dan ikut berbicara untuk meyakinkannya. Benar sekali, Tuan Muda. Setelah membunuh Huang Xiaolong, markas besar pasti akan memberi penghargaan besar kepada Presiden atas jasanya. Pada saat itu, Presiden bahkan mungkin akan dipromosikan menjadi wakil paviliun. Murid lain tersenyum menyanjung saat dia ikut bergabung. Mei Pengliang mengangguk. Namun, tepat pada saat ini, sekitar 20 murid Paviliun Awan Cerah berlari ke aula utama dengan panik, jubah mereka berlumuran darah. Mereka adalah orang-orang beruntung yang berhasil melarikan diri dari kekejaman Huang Xiaolong. Melihat murid-murid itu kembali, Mei Pengliang melompat dari tempat duduknya dan mendesak mereka, di mana ayah? Tuan Muda, kami ditipu oleh Huang Xiaolong. Tidak ada yang tahu Marsekal Hao Tian menemaninya ke sini ke Big Down County. Kami cukup beruntung untuk melarikan diri, tetapi murid-murid lainnya semuanya telah jatuh. Salah satu yang selamat berkata dengan suara serak. Apa, semua murid Paviliun Awan Cerah sudah mati? Mei Pengliang dan murid-murid lainnya yang menunggu di aula utama menjadi pucat pasi. Lalu, ayahku, Mei Pengliang mengulangi pertanyaannya lagi. Tidak tahu, saat kami melarikan diri, Presiden dan Patriark Ning Wang sudah pergi sebelum kami. Seorang murid lain menjawab. Dalam situasi ini, bahkan tinggal di dalam Clear Cloud Pavilion pun tidaklah aman. Hati Mei Pengliang terasa lega mendengar hal ini, namun pada saat ini, seorang murid berlari ke aula utama sambil berteriak, Tuan Muda, Presiden terbunuh. Apa? Pikiran Mei Pengliang berdengung seolah-olah petir menyambar otaknya. Murid-murid Paviliun Awan Cerah lainnya memperlihatkan kesedihan di wajah mereka, berubah menjadi abu-abu. Tuan Muda, sebaiknya kita kabur dari sini, jangan sampai Huang Xiaolong datang lagi. Seorang murid Paviliun Awan Cerah mendesak dengan panik. Sekarang, bahkan tempat ini pun tidak aman. Kesadaran Mei Pengliang tersentak kembali ke masa sekarang. Kemudian, bersama dengan murid-murid Paviliun Awan Cerah yang tersisa, dia berlari keluar gedung tanpa repot-repot mengambil apapun, meninggalkan kota daerah Fajar besar pada jam terdalam sebelum fajar.
Saat Huang Xiaolong kembali ke perdagangan 9 tripod, Li Bin yang ditugaskan untuk mengawasi Mei Pengliang muncul dan melapor pada Huang Xiaolong, mengatakan bahwa Mei Pengliang dan sekelompok murid bergegas meninggalkan kota. Melarikan diri, Huang Xiaolong mencibir dan kemudian berbalik untuk memberi isyarat kepada Fei Hou dengan matanya. Fei Hou mengangguk, baik, Tuan Muda, bawahan akan berangkat sekarang. Tanpa menunda lagi, dia berbalik dan pergi. Tentu saja Huang Xiaolong tidak akan membiarkan Mei Pengliang lolos. Masalah harus disingkirkan dari akarnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.